Halo selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Sister Tarigan. Saudara, setelah memamerkan video latihan perang militer, Iran menunjukkan drone berwarna merah jambu dan biru di depan warganya. Drone Shahed 136 ini dibawa dengan mobil pickup dan ditunjukkan kepada warga yang berkumpul di kota Peshawar, Iran bagian tenggara. Aksi dukungan warga Iran untuk pemerintah dan militer dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat berlangsung di sejumlah kota. Aksi ini biasanya disertai pamer senjata untuk meyakinkan bahwa kekuatan militer Iran belum habis. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan jamuan makan malam bersama kenegaraan di Balai Besar Rakyat di Beijing. Usai membahas sejumlah poin penting, kedua negara melakukan jamuan makan malam kenegaraan bersama. Dalam pidato di jamuan makan malam, Presiden Xi bilang bahwa rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat adalah bangsa yang hebat. Dalam pidatonya, Trump juga sebut akan mengundang Presiden Xi ke Amerika Serikat pada 24 September mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Gedung Agung Rakyat di Beijing usai menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping. Trump menyatakan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok terus membaik meski masih ada perbedaan pandangan dalam sejumlah isu penting. Tiongkok dinilai belum maksimal terlibat dalam penyelesaian konflik Iran serta penanganan peredaran bahan kimia pembuat fentanyl ilegal. Sementara itu, Xi Jinping menegaskan harapannya agar Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi mitra, bukan saingan, serta mengingatkan agar isu Taiwan tidak memicu konflik. Iran membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran sudah dihancurkan. Garda Revolusi Iran belakangan menunjukkan kekuatan kapal kecilnya yang berbekal dengan senapan. Meski bisa memberikan tekanan di Selat Hormuz, armada perahu serang yang kecil dan cepat ini dibentuk oleh militer Iran pada 1980-an selama perang Iran-Irak. Sejumlah analis mengatakan armada ini tidak dirancang untuk pertempuran konvensional di laut, tapi untuk mengganggu, menggerubungi, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Inggris akan mengerahkan drone jet tempur dan kapal perang sebagai bagian dari misi multinasional di masa depan untuk mengamankan Selat Hormuz. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kapal perusak HMS Dragon akan ditempatkan lebih awal di kawasan tersebut dan bersiap bergabung dalam rencana keamanan yang dipimpin Inggris dan Prancis begitu pertempuran berakhir. Prancis juga mengumumkan pekan ini mereka memindahkan kelompok serangan kapal induknya ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi potensial di selat tersebut. Inggris akan mengerahkan drone, jet tempur, dan kapal perang sebagai bagian dari misi multinasional di masa depan untuk mengamankan Selat Hormuz, saudara. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kapal perusak HMS Dragon akan ditempatkan lebih awal di kawasan tersebut dan bersiap bergabung dalam rencana keamanan yang dipimpin Inggris dan Prancis begitu pertempuran berakhir. Prancis juga mengumumkan pekan ini mereka memindahkan kelompok serangan kapal induknya ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi potensial di selat tersebut. Selain Inggris, sejumlah negara Eropa dilaporkan juga mengirim kapal mereka ke Timur Tengah.
Prancis mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle, sementara Jerman mengirim kapal penyapu ranjau. Serangan Hizbullah yang menyasar tentara Israel di Lebanon Selatan terus berlanjut, saudara. Drone milik Hizbullah kembali diklaim berhasil menyasar kendaraan angkut pasukan Israel di wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan dengan perbatasan Israel. Video yang dirilis Fresh TV ini tidak menyebut waktu serangan. Meski dalam masa gencatan senjata, Iran diperkirakan masih memiliki persediaan kapal tempur kecil. Sejumlah analis memperkirakan Iran masih memiliki persediaan kapal tempur kecil dengan senapan ringan untuk menandingi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada kapal kecil yang dijuluki armada nyamuk ini dinilai bisa merepotkan Amerika Serikat di Hormuz. Di tengah perang yang tak kunjung usai, Amerika Serikat klaim Tiongkok akan menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz serta melanjutkan perundingan damai. Sementara Iran menyebut blokade ilegal Amerika Serikat sebagai akar masalah krisis maritim global di Selat Hormuz. Alotnya negosiasi damai membuat perang Iran-AS berlanjut lebih dari 2 bulan. Selat Hormuz masih panas akibat aksi kedua negara yang saling serang. Kini AS mengajak Tiongkok untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz. Donald Trump menyebut, pembicaraan ini bukan untuk meminta bantuan Tiongkok menekan Iran. Namun karena Trump bilang Tiongkok lebih punya kepentingan di Selat Hormuz. I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. Ask him to put pressure, because I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the strait. We get none. We don't need it. Tiongkok tegaskan Selat Hormuz harus segera dibuka agar tercipta stabilitas dan kelancaran pasokan energi bagi komunitas global. 通过对话协商，就伊核等问题达成兼顾各方关切的解决方案。应尽快重开航道，回应国际社会呼声。 共同维护全球产供链稳定畅通，应尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定，为构建一个可持续的地区安全架构奠定基础。 Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegaskan Selat Hormuz menjadi bagian paling pertama dan paling parah akibat agresi dan blokade ilegal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Araghchi menuding balik kebijakan militer pemerintah Donald Trump sebagai akar masalah krisis maritim global saat ini di Selat Hormuz. خب خیلی برای همه در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ مشکلی نداشت جز اینکه به موضوع جنگ و به موضوع پاسخهایی که ایران به آمریکا داده در خاک اون کشور داشته باشه. خب باعث تأسف هست و من مجبور شدم که اونجا کاملا تشریح بکنم برای جلسه و برای همه کشورهای عضو بریکس. Meski Amerika Serikat dan Iran saling melempar tudingan terkait krisis di Selat Hormuz, hingga kini belum ada tanda-tanda terobosan diplomatik yang mampu meredakan ketegangan. Dunia pun menanti, apakah tekanan dari Tiongkok mampu membuka jalan damai atau justru memperpanjang konflik yang kian mengancam stabilitas perdagangan dan energi global. Sejauh mana pengaruh tekanan Amerika Serikat Tiongkok pada Iran terhadap eskalasi di Timur Tengah? Kita akan bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad Muradi. Selamat pagi Mbak Aisyah, selamat pagi Mas Muradi. Pagi Mbak, apa kabar? Ilona. Ya, terima kasih. Ada perkembangan baru yang tampaknya kita juga melihat ada perbedaan rilis yang saya lihat ya dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun dengan rilis di Tiongkok. Mari kita ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, pertama sebelum lebih jauh lagi, menurut Anda benarkah klaim dari si Trump bahwa Tiongkok akan turun tangan untuk membuka Hormuz atau kembali ke rilis Tiongkok yang tidak menyebutkan sama sekali soal Hormuz, tapi memang mengatakan, membicarakan masalah geopolitik. Jadi tidak ada kalimat Hormuz, atau mungkin ada yang baru, Anda yang tahu, silakan.
Ya, saya kira di sini kita melihat bahwa ada pola yang kemudian bisa kita baca dari pernyataan Presiden Trump. Ya, kadang-kadang Presiden Trump ini pernyataan-pernyataannya harus kita cermati dengan hati-hati karena most of the time sebenarnya ini tidak dikoordinasikan dengan timnya atau bahkan kemudian dengan lawan bicaranya, gitu ya. Apalagi kemudian di dalam wawancara-wawancara beliau, gitu kita lihat bahwa Presiden Trump ini seringkali menyatakan klaim-klaim kemenangan sepihak yang sebenarnya ditujukan sebagai bentuk dari psychological warfare kepada musuhnya. Di dalam hal ini konteksnya adalah Iran, gitu ya. Saya kira di sini China kita harus menyikapinya secara hati-hati. Karena pertama, China ini meskipun memiliki ya kedekatan politik dengan Iran, tetapi secara secara standing position di dalam dunia global, sebenarnya China ini cukup pragmatis, gitu. Jadi di sini kita melihat ada dua pendekatan yang cukup menarik yang dilakukan oleh China. Ya, di satu sisi sebenarnya kita nggak bisa meragukan ya, ada dukungan-dukungan secara politik dan intelijen yang dilakukan oleh China di dalam perang ini. Misalnya saja China ini kan sebenarnya mendelegasikan sebenarnya ya fungsi intelijen ke salah satu perusahaan swasta seperti Baidu, gitu ya, yang mana kita tahu sebenarnya mereka melakukan plausible deniability atau kemudian penyangkalan terhadap ya pelibatan China karena dibilang bahwa itu adalah perusahaan swasta. Akan tetapi kan kita tahu bahwa tidak ada perusahaan yang benar-benar swasta sebenarnya yang ada di China, gitu. Tetap ada to some extent kontrol dari pemerintahnya. Lalu kemudian secara politik kita juga bisa melihat adanya dukungan di dalam Dewan Keamanan PBB, di mana kemudian China juga melakukan double veto bersama Rusia dalam draft resolusi yang diajukan oleh Bahrain kemarin ke DKPBB. Dan ini cukup menarik karena kita melihat bahwa posisi China ini selalu konsisten di bidang ini. Jadi saya rasa tidak mungkin ya di dalam Selat Hormuz China ini mengambil posisi yang benar-benar kontra dengan Iran. Meskipun memang China memiliki kepentingan ekonomi di dalam Selat Hormuz. Yes, di satu sisi sebenarnya China menikmati keuntungan dari perang ini. Di antaranya ini adalah vacuum of power yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena perhatian Amerika Serikat menjadi terpusat ke kawasan Middle East. Sementara di kawasan Indo-Pasifik kita kan tahu bahwa Amerika Serikat ini kan sebenarnya mengalihkan sebagian besar sumber dayanya, termasuk diantaranya adalah sistem di Korea Selatan untuk ditarik ke Timur Tengah karena Amerika Serikat sudah menghabiskan lebih dari 50% dari total munitionnya. Itu berdasarkan data dari CSIS dan New York Times, gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain sebenarnya China ini berjaga-jaga, dia berhati-hati agar konfliknya tidak meluas ke kawasan Indo-Pasifik serta kemudian harga-harga dari energi serta kemudian bahan-bahan kritikal khususnya di bidang petrokimia ini tidak bertambah, gitu ya, karena ini akan merugikan China secara keseluruhan. Meskipun China memiliki cadangan energi sekitar 120 hari, saya kira sebenarnya ini akan terus merugikan China apabila harganya tidak terkontrol dan naik secara serampangan, gitu ya. Oleh karena itu saya kira di sini China itu posisinya di tengah-tengah, apalagi ketika pertemuan dengan Xi Jinping ya, Trump dengan Xi Jinping, kita bisa melihat bahwa sebenarnya China ini kan sebenarnya dia berusaha untuk menerapkan yang namanya maximalist approach juga di dalam kerjasama mereka. Extent kita bisa melihat China ini tetap hedging ke Amerika Serikat, jadi melakukan kemudian kerjasama secara ekonomi, tetapi kemudian di sini itu tetap menjaga hubungan diplomatiknya dengan Iran. Iya, jadi Mas Muradi, Anda sendiri melihat kunjungan Trump bersama dengan sejumlah bos tech company ya, big tech company hadir bersamaan di sana, apakah bentuk totalitas Tiongkok yang akhirnya memihak atau Anda punya perspektif yang sama dengan Mbak Isyah bahwa di sini meskipun Xi Jinping menerima Trump di Tiongkok itu hanya bentuk dari kepentingan pragmatis Tiongkok? Iya, kan dalam politik luar negeri nggak bisa kemudian panas setahun hanya datang hujan sehari, gitu ya. Trump maki-maki, seenaknya buat tarif, menuduh ini menuduh itu, tiba-tiba datang dan seolah selesai. Saya kira situasinya nggak seperti itu. Jadi memang ini koalisi ataupun hubungan yang lama dibangun antara China dengan Iran. Saya kira dalam posisi tertentu ini nggak mudah, dan kalaupun kemudian misalnya itu tersampaikan katakanlah itu lebih banyak untuk sebagai bagian diplomasi talk ya. Jadi omong diplomasi yang sebenarnya tidak memberikan efek apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita detail melihat hari yang sama Iran memamerkan drone yang warna merah dan pink itu ya, sebenarnya saya hanya senyum sebenarnya karena itu adalah drone yang kemudian tanda kutip disupport oleh China. Kalau kita mau jujur itu ya. Jadi memang sebenarnya secara prinsipil tidak memberikan efek apapun. Jadi bahwa China ngomong apapun, Iran hanya mengatakan bahwa saya dibantu loh.
ini loh drone-nya itu yang kemudian menghancurkan banyak posisi Amerika Serikat di Timur Tengah dan Israel. Artinya secara prinsipil saya kira pembicaraan itu lebih banyak soal pembicaraan diplomasi talk yang saya kira tidak terlalu bisa memberikan efek, karena begini, hubungan Cina dengan Iran itu puluhan tahun. Saya kira dia tidak mudah kemudian, apalagi ada tergantung satu dengan yang lain. Katakanlah tadi sampaikan sama Mbak Ira soal bagaimana Aisyah ya, bahwa kemudian sebenarnya prinsipil ketergantungan Iran terkait dengan teknologi kita kan menjadi salah satu yang nggak bisa kita bantah, tapi juga tergantungan China terkait dengan sumber daya ya, katakanlah minyak dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang nggak bisa juga kita bantah sama-sama. Jadi artinya memang saya begini, itu lebih pada soal bagaimana kemudian seorang tuan rumah menyambut tuannya, menyambut tamunya. Jadi secara prinsipil tidak akan ada follow up yang secara signifikan, walaupun tadi ada tawaran misalnya menjadi mediasi. Nah, mediasi ini yang saya kira beberapa waktu kemarin kita diskusikan bahwa China mungkin jauh lebih elegan ketimbang misalnya negara-negara lain menjadi mediator begitu. Artinya Trump sepulang dari Tiongkok tidak membawa oleh-oleh sesuai dengan keinginan Amerika? Ya secara prinsipil kan sudah terjawab ya dengan perbedaan pernyataan dengan dua delegasi. Saya kira dari situ penegasan bahwa China tidak bisa di rumahnya sendiri. Bahwa kemudian misalnya ada kesepakatan cheat and chat ya dalam pertemuan yang sifatnya personal misalnya, ada berdua begitu, bisa jadi itu adalah bagian dari yang kemudian menjaga etik tuan rumah. Dalam posisi tertentu saya kira saya kira punya karakteristik yang sangat menghormati tamunya. Itu juga budaya di Cina ya. Jadi saya kira secara prinsipil Trump hanya akan mengklaim, tapi kemudian secara prinsipil tidak bisa, kecuali misalnya kemudian Amerika Serikat setuju meminta China menjadi bagian dari mediasi antara Iran dengan Amerika Serikat tadi gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya Mbak Aisyah, kedatangan si Trump ke Tiongkok adalah bentuk minta bantuan kepada Xi untuk menjadi sponsor damai, karena negosiasi kedua ini kan sangat nggak pernah ke meja negosiasi lagi setelah yang sebelumnya gagal. Iya Mbak Ilona, jadi ini cukup menarik ya, karena memang pertemuan ini itu bukan sesuatu yang sebenarnya direncanakan secara mendadak dalam rangka pembicaraan perang, tetapi ini sudah direncanakan sebenarnya dari bulan April lalu ya. Tapi kemudian karena adanya perang ini ditunda sampai ke bulan Mei sekarang gitu, dan kita lihat sebenarnya dari deretan pejabat yang dibawa Trump dan pengusaha-pengusaha gitu ya, banyak dari topiknya itu sebenarnya berkisar di antaranya adalah perdagangan ya, ekonomi, lalu kemudian hubungan baik antara kedua negara, industri, dan masih banyak lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, pasti ya, di dalam agenda terkait ekonomi, sekarang kita nggak bisa memisahkan yang namanya geopolitik dan geoekonomi. Itu pasti saling terikat satu sama lain, terutama karena konflik yang ada di Timur Tengah saat ini, itu kan sangat berpengaruh terhadap harga-harga dari energi, serta kemudian bahan-bahan kritikal di dalam industri. Terutama di antaranya ketika ini membicarakan tentang masalah, taruhlah ini ya kerjasama semikonduktor dan misalnya EV di antara kedua negara. Ini kan kita bicara tentang misalnya beberapa produk petrokimia yang sangat berpengaruh terhadap produksi dari produk-produk tersebut. Taruhlah saja misalnya helium, itu merupakan salah satu bahan utama pembuat semikonduktor yang sampai saat ini belum ada sebenarnya material lain yang bisa menggantikan helium di situ. Nah, jadi saya kira di sini sebenarnya pembicaraan terkait Selat Hormuz itu sangat terkait sekali dengan pembicaraan ekonomi yang akan dibawa oleh Presiden Trump gitu. Jadi kita nggak bisa sebenarnya memisahkan antara satu sama lainnya. Dan di sisi lain sebenarnya di sini Donald Trump ya, dia mengetahui bahwa ketika dia masuk ke dalam pembicaraan ini, dia harus terlihat seperti pihak yang menang. Meskipun memang pada kenyataannya di sini China itu leverage-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu ya. Karena di sini Amerika Serikat itu terlihat sebenarnya di mata China sebagai negara yang datang dengan posisi yang sebenarnya kalah perang gitu. Di mana kemudian pasukannya terdesak ya, secara ekonomi juga ini cukup kelelahan karena sampai sekarang dana yang diajukan oleh Amerika Serikat ke Kongres ini belum di-approve gitu ya. Sementara konflik yang ada di Timur Tengah di Selat Hormuz ini kan tetap sebenarnya berjalan secara terus-menerus. Dan selama ini tidak membuka Selat Hormuz, sampai sekarang itu keadaannya itu akan semakin runyam, dan tujuan akhir dari Amerika Serikat untuk bisa menurunkan harga minyak, harga bahan-bahan kritikal, itu kan semuanya tidak akan tercapai gitu permasalahannya.
Nah, oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat ini pasti akan meminta bantuan China untuk bisa membujuk Iran. Karena apa? Di tahun 2015 ketika kita bicara tentang JCPOA yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran, salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Obama saat itu adalah melakukan diplomasi kepada Rusia dan kepada China dan melakukan konsesi tertentu untuk bisa membujuk keduanya menekan Iran untuk bisa menandatangani JCPOA itu. Oleh karena itu, waktu itu perjanjiannya muncul tuh dengan kesepakatan bahwa program nuklir Iran itu dibatasi ya dengan peraturan-peraturan tertentu, termasuk enrichment uranium di 3,67%, dan kemudian kita melihat bahwa ada timbal balik, yaitu adalah peringanan sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Iran. Nah, saat itu Amerika Serikat melakukan konsesi dengan Rusia dan kemudian China. Dan saat itu kita tahu bahwa kemudian daya tekannya itu belum terlalu tinggi karena waktu itu perang Rusia belum ada dan Taiwan belum sepanas ini kondisinya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pasti Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, terutama kayak kita tahu bahwa Donald Trump ini sudah melakukan call dengan Putin sebelumnya selama 90 menit dan sekarang melakukan kunjungan dengan Xi Jinping. Pasti ada konsep tertentu yang ingin diangkat oleh Trump. Apakah itu tentang Taiwan, apakah itu tentang kehadirannya di Pasifik, dan masih banyak lagi. Jadi kita nggak tahu itu di masa depan maksudnya seperti apa kesepakatan yang ada di antara China dan Amerika Serikat. Karena balik lagi, China ini meskipun dekat dengan Iran, sebenarnya to some extent ya dia memiliki pragmatisme juga, apalagi kalau secara ekonomi. Jadi Anda secara tidak langsung ataupun langsung begitu memang tidak yakin bahwa klaim Amerika Serikat itu Tiongkok akan ikut menekan Iran. Ya, saya nggak yakin kalau misalnya Tiongkok akan secara langsung ya melakukan tekanan seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Karena kan apa yang diinginkan Amerika Serikat itu adalah turun langsung sebagai salah satu pendukung Amerika Serikat dalam membuka paksa Selat Hormuz sebenarnya yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Karena definisi dari dukungan ini kan sebenarnya beragam kalau menurut dari Tiongkok. Nah, sementara kalau Iran juga menginginkan sebenarnya Tiongkok itu untuk berturut serta ya ikut campur di dalam proses damai Amerika Serikat dan Iran, tapi bentuknya berbeda gitu. Saya rasa di sini Tiongkok itu betul, ini jauh lebih elegan. Betul kata tadi Mas Muradi. Kalau misalnya seandainya apa yang dipikirkan oleh Donald Trump ini adalah membuka secara paksa, saya kira Tiongkok akan lebih banyak menggunakan jalur-jalur diplomasinya ya untuk bisa membujuk Iran. Apalagi Iran ini kan menginginkan Tiongkok sebagai salah satu negara garantor sebenarnya untuk menjamin bahwa Amerika Serikat di masa depan tidak akan melanggar konsesi yang telah dicapai oleh Amerika Serikat dan Iran. Oke, Mas Muradi, kalau menurut pandangan Anda sendiri, apakah benar sesuai dengan klaim dari si Trump bahwa pertama Tiongkok sepakat untuk membuka Selat Hormuz, satu, yang kedua, ataukah memang benar bahwa Amerika Serikat mengatakan Tiongkok akan ikut menekan Iran? Kalau ikut, bentuknya dalam bentuk apa? Seperti apa? Ya, itu yang saya kira dari beberapa pemberitaan, kemudian juga ada beberapa analisa ya, saya kira tidak dalam posisi yang clear betul, karena betapapun misalnya katakanlah itu diklaim sebagai sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Iran, oleh China ke Iran, saya kira langkahnya nggak seperti itu. Lebih banyak misalnya kemudian mendiskusikan bagaimana kemudian exit way supaya Iran juga kemudian tidak kehilangan momentum ya. Dalam perang ini kan ada momentum ya. Nah, momentum itu yang saya kira perlu dijaga oleh Iran dan juga China, saya kira secara implisit menyokong itu. Itu poin pertama. Yang kedua, dari beberapa cerita manuver dan sebagainya, saya kira 40 negara plus ya, terutama misalnya Inggris, kemudian Perancis dan Jerman, itu kan dari awal sudah tidak akan mengatakan bahwa akan terlibat kalau sudah terjadi perdamaian. Jadi perangnya selesai dulu baru mereka terlibat. Jadi apa yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak pihak tentang terlibatnya di luar Iran dan juga US, saya kira menjadi salah satu advantage buat Iran ya, untuk bahasa saya untuk kekeh ya, untuk tetap ngotot bahwa mereka dalam posisi yang ada saat ini gitu. Katakanlah itu poin pertama, kedua itu. Nah, yang ketiga saya kira juga penting Iran juga membangun komunikasi secara intensif ya. Saya kira kasus misalnya tanker Qatar bisa melintas secara diam-diam, saya kira menjadi bagian penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa Iran sudah membangun komunikasi itu dengan 40 negara pimpinan ya, Inggris dengan Perancis tadi. Artinya apa?
ada secara prinsipil Cina akan hanya menjentikan jari bahwa kemudian langkah itu kemudian meninggalkan meninggalkan US. Karena saya kira ini dua langkah berikutnya saya kira Eropa akan betul-betul meninggalkan US ya. Itu yang saya kira. Oh, Eropa akan meninggalkan US, indikasinya? Iya, indikasinya adalah Inggris, Prancis dan juga Jerman memimpin 40 negara lebih itu kemudian mendorong proses bahwa kami juga punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam konteks kontinen Eropa ya. Katakan itu saya kira itu menjadi penting pernyataan dari Perdana Menteri Inggris berkaitan soal terlibat tidaknya Inggris dalam konteks blokade yang ada di Selat Hormuz. Jadi saya kira ini penting buat digarisbawahi. Nah yang terakhir gini Mbak, poin penting yang saya kira juga harus dilakukan oleh Iran adalah juga kemudian memastikan bahwa ketergantungan China terkait dengan sumber daya alam katakanlah minyak itu juga menjadi salah satu yang saya kira perlu ditekan. Yang penting karena begini, beberapa hal bahwa China itu punya sikap pragmatis ya, tapi dia juga tidak mudah untuk misalnya meyakinkan negara di luar Iran untuk mau menjual minyaknya ke China. Ini nggak mudah kecuali dengan penekanan tadi model bor ya yang memang pada akhirnya memaksa negara kemudian pada akhirnya tidak punya pilihan dengan jeratan hutan dan sebagainya. Saya kira di situ yang saya kira perlu dilihat dalam posisi kenapa kemudian China merasa betul untuk memberikan tanda kutip punya opini terkait dengan Iran berkaitan dengan penting untuk misalnya mereka menjaga marwah momentum kemenangan tadi begitu. Mbak Esa, apakah Anda sepakat bahwa nanti sejumlah negara Uni Eropa akan meninggalkan Amerika Serikat karena mereka punya caranya sendiri? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan negara Teluk yang sebenarnya juga terhimpit dari masalah Iran dan juga Amerika Serikat? Iya, Mbak Ilona, ini cukup menarik ya isu ini karena kemarin saya kebetulan baru saja pulang dari Yerevan, ini mengikuti Yerevan Dialogue ya, dan kemudian beberapa pola yang kemudian kita lihat dari negara-negara Eropa. Memang Eropa ini berusaha untuk cling ya, dia berusaha untuk bertahan terhadap kemudian sistem internasional yang ada saat ini. Permasalahannya, proponen utama dari sistem internasional yang kita tahu ya pasca Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat yang berkontribusi besar dalam pendirian sistem internasional serta organisasi-organisasi internasional yang kita kenal gitu ya, itu sendiri kemudian mulai tidak percaya dengan sistem yang ada, terutama di dalam kepemimpinan Donald Trump. Sebenarnya yang kita lihat di sini patternnya adalah Donald Trump ini menganggap bahwa ya institusi-institusi tersebut, khususnya kemudian di Dewan Keamanan PBB yang dimana ada hak veto oleh P5 countries itu ya, itu menjadi sebuah hambatan terhadap Amerika Serikat untuk bisa bertindak secara unilateral gitu ya. Ini kan terbukti dari bagaimana kemudian kemarin misalnya Bahrain melakukan mengajukan resolusi lalu kemudian di double veto gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa ya mengaplikasikan national interest-nya di dalam level internasional gitu. Makanya ini cukup menarik ketika kita lihat bahwa negara-negara Eropa ini berusaha untuk mempertahankan sistem internasional yang ada, berusaha mempertahankan world based order atau kemudian sistem internasional yang berbasis peraturan gitu ya. Tetapi kemudian pendukung utamanya sendiri Amerika Serikat sudah tidak ada. Dan sebenarnya dari pernyataan-pernyataan termasuk diantaranya adalah rapat yang digalang di Eropa saat itu ya, yang ikuti oleh Inggris, Jerman, Prancis, serta 50 negara lainnya, Amerika Serikat tidak ikut dalam situ gitu. Berarti kan ini ada narasi us versus them, di mana Amerika Serikat sekarang perlahan-lahan mulai hilang dari narasi us yang dimiliki oleh Eropa gitu kan. Ini cukup menarik karena kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang cukup signifikan dan perubahan transformasi ya dari peta aliansi dunia ketika nih Amerika Serikat terus kemudian melakukan dan memperlakukan ya aliansinya sebenarnya secara tidak signifikan. Bahkan kemudian kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana Trump ini memperlakukan aliansinya dibandingkan dengan musuhnya gitu, maka akan lebih terlihat bahwa Trump ini jauh lebih menghargai ya tanda kutip musuhnya dibandingkan dengan aliansinya sendiri, seperti misalnya diplomasinya kepada Xi Jinping atau kepada Putin gitu. Nah di sisi lain sebenarnya dari negara-negara GCC ini juga kita lihat bahwa sebenarnya ada perbedaan pendapat yang kemudian ada di dalam GCC. Kemarin kan terlihat bahwa dari UAE ini kan sudah mulai ada perpecahan di mana kemudian UAE sendiri keluar dari negara-negara OPEC. Ini kan menunjukkan sebenarnya bahwa ya negara Arab yang tadinya itu satu gitu ya, ini akhirnya kemudian mulai mengambil decisionnya satu
gitu ya masing-masing gitu, di mana kemudian mereka pada akhirnya berpikir gimana caranya agar kita bisa tetap pragmatis meskipun secara politik dia dekat dengan Amerika Serikat gitu. Jadi cukup menarik di mana kemudian negara-negara Arab Teluk ini pada akhirnya ya ada posisi yang kemudian sekarang berusaha untuk hedging kepada Iran karena dia tahu bahwa ada kemungkinan di mana Iran ini memenangkan peperangan gitu ya dan Amerika Serikat ini mulai kemudian kesulitan di dalam peperangan. Ada juga yang sampai saat ini gitu ya mereka masih memiliki kepentingan nasionalnya. Di antaranya adalah Arab Saudi UAE yang kita ketahui sebenarnya sejak awal perang ternyata melakukan serangan diam-diam meskipun itu sesuatu yang surprising ya karena kita tahu sebenarnya bahwa kedua negara ini memang memiliki pertentangan satu sama lain bahkan sebelum perang ini terjadi di bulan Februari 2026 ini. Mas Muradi, apa kepentingan terbesar Tiongkok? Satu sisi tadi Anda mengatakan bahwa tidak gampang untuk Tiongkok mendapatkan sumber minyak lain, artinya kan mereka harus menjaga relasinya dengan Iran, apalagi tadi memamerkan sejumlah alutsista yang itu juga sponsornya dari China. Tapi satu sisi dia menerima dengan tangan terbuka kedatangan Amerika Serikat. Nanti dijawab Mas, kami segera kembali saudara tetap di Breaking News Kompas TV. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
Alotnya negosiasi damai membuat perang Iran-AS berlanjut lebih dari 2 bulan. Selat Hormuz masih panas akibat aksi kedua negara yang saling serang. Kini AS mengajak Tiongkok untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz. Donald Trump menyebut, pembicaraan ini bukan untuk meminta bantuan Tiongkok menekan Iran. Namun karena Trump bilang Tiongkok lebih punya kepentingan di Selat Hormuz. I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. Ask him to put pressure, because I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the strait. We get none. We don't need it. Tiongkok tegaskan Selat Hormuz harus segera dibuka agar tercipta stabilitas dan kelancaran pasokan energi bagi komunitas global. 通过对话协商，就伊核等问题达成兼顾各方关切的解决方案，应尽快重开航道，回应国际社会呼声，共同维护全球产供链稳定畅通，应尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定，为构建一个可持续的地区安全架构奠定基础。 Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegaskan Selat Hormuz menjadi bagian paling pertama dan paling parah akibat agresi dan blokade ilegal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Araghchi menuding balik kebijakan militer pemerintah Donald Trump sebagai akar masalah krisis maritim global saat ini di Selat Hormuz. خب خیلی برای همه در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ مشکلی نداشت جز اینکه به موضوع جنگ و به موضوع پاسخهایی که ایران به آمریکا داده در خاک اون کشور داشته باشه. خب باعث تاسف هست و من مجبور شدم که اونجا کاملا تشریح بکنم برای جلسه و برای همه کشورهای عضو بریکس. Meski Amerika Serikat dan Iran saling melempar tudingan terkait krisis di Selat Hormuz, hingga kini belum ada tanda-tanda terobosan diplomatik yang mampu meredakan ketegangan. Dunia pun menanti, apakah tekanan dari Tiongkok mampu membuka jalan damai, atau justru memperpanjang konflik yang kian mengancam stabilitas perdagangan dan energi global. Ya, kita masih bersama peliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD Mas Muradi. Mas Muradi, pertanyaan saya tadi bahwa apa kepentingan terbesar dari Tiongkok tetap menerima dengan tangan terbuka kedatangan Trump bersama Entegeng? Tentu saja membawa para pengusaha-pengusaha besar dari Amerika Serikat, lalu kemudian tetap menjaga relasinya dengan Iran. Ya, saya tadi yang soal impor minyak China ya. Jadi memang kalau kita ngelihat data 2023 sampai 2025, nama Iran nggak ada dari 5 negara pemasok minyak mentah untuk China. Di situ ada Rusia, ada Saudi Arabia, ada beberapa negara, kemudian muncul misalnya Brasil dan sebagainya. Tapi Iran nggak ada. Nah, ini yang saya kira juga penting kemudian kita garis bawahi bahwa memang hubungan ini tidak mudah untuk kemudian membangun hubungan yang jauh lebih strategis gitu. Nah, artinya membuat saya sebenarnya kalau kemudian apakah kemudian China akan betul-betul menerima proposal Trump untuk bisa menekan Iran, saya kira diskusinya mungkin masih panjang. Tapi saya meyakini betul bahwa ini lebih pada diskusi sebagai tuan rumah yang menyambut tamu. Nah, yang saya kira saya garis bawahi. Jadi saya kira dalam 1 minggu ke depan itu akan kelihatan apakah yang disampaikan oleh Trump itu adalah benar adanya, atau apa yang disampaikan oleh juru bicara US itu benar adanya. Karena itu juga tidak sama dengan apa yang disampaikan juru bicara dari Tiongkok itu sendiri. Itu poin pertama itu. Yang kedua, apakah kemudian Cina akan mengorbankan hubungan yang jauh lebih strategis dengan Iran dengan kemudian menerima tawaran Trump, terutama misalnya yang tadi beberapa disampaikan Mbak Aisyah soal ada perubahan geopolitik ya di Asia Timur misalnya, katakanlah soal Taiwan itu saya kira Cina sudah ada di atas angin ya. Jadi katakanlah kapanpun Cina mau melakukan tanda kutip misalnya menyerbu dan menguasai Taiwan anytime itu. Kalau konteks hari ini kita lihat ya. Artinya secara prinsipil dia tidak dalam posisi kemudian di bawah
di bawah bayang-bayang atau di bawah tekanan Amerika Serikat. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah yang saya kira penting untuk kemudian ditangkap oleh Trump adalah soal tarif. Nah, tarif ini yang saya kira kemarin juga belum putus karena apa? Karena ada semacam negosiasi di situ. Saya sih menduga bahwa ini akan tidak dalam posisi yang strategis dibicarakan, tapi itu kemudian itu menjadi wacana yang disampaikan. Saya kira dua-duanya itu memungkinkan ya bicara soal tarif. Artinya memang di luar itu Cina hanya ingin menawarkan bahwa siap menjadi mediator kalau memang dibutuhkan. Nah, problem berikutnya adalah mediasi itu kan ada dua kubu yang punya kepentingan. Nah, ini yang saya kira dalam posisi tertentu kepentingan Iran itu di mata China jauh lebih strategis dibanding kepentingan US di mata Iran ya. Di mata China. Kenapa? Karena posisi yang tadi sebutkan di awal bahwa ini pola ini tidak mudah. Ini sudah puluhan tahun dan mereka dan China misalnya mampu tanda kutip ya menyembunyikan data alur minyak mentah dari Iran ke China secara periodik, paling nggak dalam 3 tahun terakhir nama Iran tuh nggak muncul begitu, Mbak. Tapi satu sisi kan Trump mengatakan bahwa Tiongkok punya kepentingan besar justru di Hormuz. Ini cuma klaim saja atau sebenarnya ketika Iran memblokade Hormuz lalu kemudian dibalas lagi oleh Amerika Serikat, ya China juga yang dapat untung besar. Sebaliknya gitu kondisinya. Ya kalau bicara soal produsen minyak, saya kira yang diuntungkan bukan China, yang diuntungkan adalah Rusia. Karena hampir semua negara yang kemudian punya kecenderungan dekat dengan US diarahkan untuk membeli minyak ke Rusia, tidak ke negara-negara yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Karena terblokade tadi. Jadi secara prinsip itu. Yang kedua, bahwa sampai hari ini saya kira kapal-kapal China juga punya privilege sebenarnya kalau kita mengikuti dalam 2-3 minggu terakhir ya. Mereka bisa kemudian keluar dan membawa tanda kutip entah minyak, entah kemudian bahan-bahan yang memang bisa melewati Strait Hormuz. Saya kira di situ poin pentingnya. Bahwa kemudian ngelihat bahwa apakah China punya kepentingan, saya kira hampir semua negara punya kepentingan karena hampir 30, bahkan mungkin 60% produsen minyak bumi ada di wilayah-wilayah Timur Tengah tadi gitu. Oke, Mbak Aisyah, melihat kedekatan yang dipamerkan di media ya, kehangatan sambutan dari Xi Jinping terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apakah mungkin akan mengusik ketenangan Iran? Apakah mungkin hubungan akan renggang? Atau justru sebaliknya, bahwa Iran pun sebenarnya kan kita tahu belakangan juga cukup sibuk ya melakukan kunjungan diplomatik yang bisa saja merupakan upaya untuk kembali ke meja perundingan, negosiasi. Ya, saya kira sebenarnya di sini Iran ini tidak mau terlalu percaya diri ya. Mungkin saya pendapatnya agak berbeda dengan Prof. Muradi di sini. Di mana kemudian China ini sebenarnya kita lihat sebagai negara yang cukup abu-abu ya. Meskipun memang secara politik dia dekat dan dia punya kepentingan juga di Timur Tengah gitu ya. Tetapi di satu sisi sebenarnya saya berpendapat bahwa yang namanya kepentingan nasional itu selalu berada di atas aliansi sebenarnya. Jadi apapun yang nanti akan dilakukan oleh China ke depannya itu akan berdasarkan kepentingan nasional China, baik itu di kawasan Pasifik maupun di kawasan Timur Tengah gitu ya. Nah, terkait kemudian bagaimana kemudian kita menanggapi ini China ini menjadi salah satu primadona saat ini ya, yang dianggap sebagai negara besar yang bisa cukup mengimbangi Amerika Serikat bagi Iran dan kemudian dianggap sebagai pihak yang bisa mempersuasi Iran gitu ya dari sisi Amerika Serikat. Saya kira sebenarnya Araqchi paham betul bahwa Iran ini merupakan salah satu sekutu terbaik dari Cina. Tetapi permasalahannya ya, kerjasama yang dilakukan oleh China dengan Iran ya dan kemudian Rusia dengan Iran ini berbeda dengan aliansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan NATO yang sifatnya itu memang adalah collective defense, atau sebagai bahasa sederhananya kita bisa bilang bahwa satu diserang semuanya akan kemudian membantu, dan kemudian satunya menyerang maka atas konteks yang kemudian legal dan bisa dipercaya gitu ya, maka yang lain juga akan melakukan assistance gitu ya. Nah, tetapi permasalahannya di dalam konteks Iran tidak ada kerjasama yang kerangka yang kemudian bisa melakukan hal tersebut. Makanya kemarin misalnya kita bicara tentang masalah nuklir, ada beberapa yang mengatakan bahwa Iran mungkin tidak akan membangun senjata nuklir karena ya akan kemungkinan dilakukan yang namanya umbrella nuclear deterrence atau perlindungan payung ya dari
negara-negara pendukung Iran yang lainnya seperti China dan Rusia, dan saya rasa itu memungkinkan, tetapi kemungkinannya kecil karena tadi tidak ada kemudian kerangka kerjasama tertentu yang mendukung ya kerjasama seperti itu untuk bisa dilakukan, karena semua negara ini sebenarnya di pihak yang oposisi negara Barat itu cukup pragmatis terhadap kepentingan nasionalnya itu sendiri, dan ini memiliki pandangan masing-masing terhadap apa sih yang harus strategi yang dilakukan ke depannya gitu ya, meskipun to some extent ada alignment yang terjadi di dalamnya. Nah, termasuk diantaranya adalah China. Dan Irannya tahu betul masalah hal itu. Oleh karena itu, kenapa ada shuttle diplomasi yang dilakukan oleh Arakci ke negara-negara yang dianggap sebagai media serta sebagai partner terhadap Iran, baik itu ke misalnya Islamabad, lalu kemudian ke Muscat kemarin ya, lalu kemudian ke Saint Petersburg, ke Moskow, dan sekarang akhirnya kita tahu Arakci mengunjungi China gitu. Mereka tahu bahwa to some extent sebenarnya China ini cukup pragmatis dan ada celah sebenarnya di mana Amerika Serikat ini bisa masuk. Yang pertama, kita tahu bahwa China dan Amerika Serikat ini sudah mengalami yang namanya kompleks interdependent. I think secara global ya, yang namanya semua negara besar ini memiliki ketergantungan satu sama lain, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang sosial, budaya, dan lain-lain. Tapi khususnya kalau kita bicara tentang bidang ekonomi, China ini merupakan salah satu manufakturor terbesar Amerika Serikat. Sementara sebaliknya, ya Amerika juga merupakan salah satu pasar China, dan hutang luar negeri terbesar Amerika Serikat itu ada di Jepang dan kemudian ada di China gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi instabilitas dengan China ya, maka Amerika Serikat akan terdampak. Begitu juga sebaliknya. Nah, satu hal, kenapa tadi permasalahan Taiwan menurut saya ini menjadi topik yang kemudian akan dijadikan leverage oleh Amerika Serikat, karena ada sebenarnya angin perubahan selama beberapa tahun terakhir ini. Karena Amerika Serikat ini kan selalu posisinya adalah One China Policy dari zaman Perang Dingin ya, the Tang period sampai sekarang di tahun 70-80-an. Nah, tetapi kemudian dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika kemudian Nancy Pelosi melakukan kunjungan ke Taiwan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dari mainland China, ini menjadi permasalahan besar dan menunjukkan sebenarnya Amerika Serikat di situ bisa saja menjadi salah satu pendukung utama ketika kemudian Taiwan diserang dan Amerika Serikat ini bisa bereaksi gitu ya. Maka dari itu sebenarnya kenapa sampai saat ini sebenarnya China tidak berani menyerang Taiwan secara militer. Pertama, karena mungkin ya China ini masih berusaha untuk menggait sebenarnya Taiwan secara politik, karena kita tahu sendiri sebenarnya di sana kan politiknya tidak unilateral ya. Di sana ada beberapa partai politik dan ada yang pro China juga di sana, sehingga kemudian secara politik itu masih digaungkan. Yang kedua, menurut saya ini lebih berdasarkan bagaimana China menghitung sebenarnya cost and benefitnya, karena resiko untuk bisa menyerang Taiwan secara militer ini akan kemudian berdampak besar, khususnya karena tadi ada kemudian deterrence yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebelum power parity atau gap kekuatan dari China dan Amerika Serikat ini bisa tertutup gitu ya, China tidak akan berani melakukan hal tersebut karena merasa bahwa peperangan itu akan maksudnya mereka akan kalah di dalam perang itu secara sia-sia gitu. Jadi saya rasa mereka masih menunggu ya ke masa depan sampai kemudian keadaannya cukup kondusif untuk mereka bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi di sini terkait perang Iran, kembali lagi saya kira di sini masih ada gap atau celah di mana kemudian China ini bisa dipersuade. Saya rasa sebenarnya mungkin China tidak akan melakukannya dengan cara-cara militer yang sangat eksplisit, tetapi bisa jadi sebenarnya ini perubahan arah di level diplomasi dan nanti negosiasi ke depannya ketika kemudian Amerika Serikat dan Iran ini berusaha untuk melakukan konsesi. Baik, saya ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, dengan kedatangan Amerika Serikat, kedatangan Trump ke Tiongkok disambut oleh Xi Jinping, apakah ini menjadi petanda besar bahwa nanti pada akhirnya Tiongkok akan ikut campur lebih besar lagi untuk membawa Iran ke meja perundingan negosiasi? Lalu kemudian apakah Irannya mau, meski memang kita tahu sudah beberapa kali juga Abbas Arakci melakukan perjalanan diplomasi yang tampaknya juga sebenarnya untuk menuju meja negosiasi? Ya, ada 3 hal yang saya kira menjadi advantage buat Iran ya. Yang pertama, tadi yang saya bilang di awal soal koalisi 40 plus yang saya kira pimpinan Inggris, Prancis dan Jerman. Itu poin pertama. Yang kedua, advantage kedua adalah soal deeskalasi negara-negara Timur Tengah. Hampir tidak ada respon. Yang kemudian saya kira itu menarik. Kenapa? Karena betapa misalnya tadi sampai soal Uni Emirat Arab bertengkar dengan Arab Saudi bertengkar dengan Qatar dan sebagainya, itu sejak hampir 50 tahun terakhir sudah terjadi ya. Tapi mungkin dalam beberapa dekade terakhir misalnya ada kompetitivitas antara Uni Emirat dengan misalkan Saudi Arabia seperti itu. Nah, advantage yang ketiga saya kira juga penting buat kita adalah posisi Iran itu sampai hari ini
kalaupun kemudian kita bicara soal peperangan asimetris ya, itu kan dalam posisi yang kemudian dimenangkan oleh internasional. Ya. Bahkan kemudian hampir seluruh isu-isu yang berkaitan soal mohon maaf katakanlah Israel, US dan sebagainya itu menjadi tidak nyaman ketika orang tahu seperti itu. Memang pada posisi tertentu mereka diuntungkan. Nah, 3 advantage ini saya kira penting untuk kemudian dikelola. Dikelola apa oleh siapa? Oleh Iran sendiri. Saya kira tadi transit diplomasi yang disampaikan Mbak Aisyah tadi sebenarnya sudah betul. Mereka secara prinsipil yang jadi masalah begini. Kalau kemudian yang datang adalah Arachi, bukan Mustaba mungkin beda cerita kalau misalnya Mustaba yang datang gitu. Tapi kan poin pentingnya bicara soal security dan sebagainya. Tapi poin penting dari ini adalah keberadaan ketiga event ini menjadi salah satu yang saya kira tetap menjadi bagian penting mengapa Iran dalam posisi ada sedikit di atas dalam melakukan negosiasi. Jadi katakanlah nggak bisa lagi misalnya menekan dalam model-model yang seperti yang dilakukan oleh US. Karena begini Mbak, kita pengalaman misalnya memahami misalnya politik luar negeri Amerika Serikat. Anda bayangkan misalnya Trump harus turun tangan berkali-kali dan itu kemudian tidak dalam posisi yang sebenarnya firm ya. Anda bayangkan itu yang saya kira menjadi salah satu kekalahan luar biasa politik luar negeri Amerika Serikat. Karena biasanya ini selesai di level katakanlah saya nyebut misalnya Menteri Luar Negeri atau katakanlah misalnya ini selesai di misalnya utusan khusus yang sebenarnya itu kemudian bisa dilakukan secara bertahap. Tapi ini kemudian Trump membawa rombongan hanya untuk meyakinkan China. Artinya apa? Artinya secara prinsipil dia juga tidak dalam posisi yang bisa terkonsolidasi dengan baik di internalnya dia sendiri. Artinya apa? Artinya secara prinsipil saya merasa bahwa langkah-langkah Trump ini akan lebih jauh misalnya akan mendorong hanya pada level China paham posisi dari dari US terkait dengan misalnya Iran. Di sini yang saya kira kenapa kemudian event itu menjadi bagian penting yang tidak bisa dianggap biasa. Karena apa? Karena kalaupun katakanlah misalnya pada akhirnya ada deeskalasi ya, itu lebih pada soal misalnya saling menjaga jarak saja, bukan menyelesaikan perang secara paripurna begitu. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa sebenarnya kunjungan Trump bersama sejumlah pengusaha ke Tiongkok adalah bentuk keputusasaan misalnya karena ongkos perangnya sudah terlalu membengkak di luar perhitungan Trump? Ya, membujuk politik itu kan penting. Sama seperti misalnya satu yang saya kira kalau kita agak jeli melihat bagaimana Trump membawa banyak pengusaha itu adalah karena Cina pernah diintimidasi bahasa kasarnya dengan isu tarif ya. Nah ini kemudian mereka datang dengan bentuk pengusaha dengan membawa pengusaha. Saya kira itu untuk mengobati kekecewaan China terkait dengan tarif. Nah tarif itu yang kemudian dimainkan oleh Trump untuk bisa membujuk China setidaknya misalnya menekan Iran atau setidaknya mau kemudian menjadi mediasi. Nah, yang saya kira itu yang penting buat kita. Kenapa? Karena beberapa kali kalau lihat gestur saya 2, 3, 4 kali 5 kali gestur si itu kan tidak terlalu nyaman ya. Ketika merespon apa yang disampaikan oleh Trump. Artinya apa? Secara prinsipil saya merasa bahwa ini lebih pada China menyambut tamu saja sebatas itu dan saya menduga dari beberapa tahapan diplomasi yang dilakukan oleh Trump ini kan itu kemudian lebih pada soal pada akhirnya berhenti di level pembicaraan saja gitu. Follow up-nya saya kira tidak akan menjadi penting kecuali memang China merasa proposal Trump itu menjadi menarik. Tapi pada posisi tertentu misalnya disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi bahwa isu-isu soal Taiwan ya sudah China menahan diri saja sudah cukup sebenarnya tanpa kemudian bisa melakukan manuver lain-lain seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak begitu. Jadi kalau menurut Mbak Aisyah sendiri seperti apa dengan kedatangan Trump ke Tiongkok menjumpai Xi Jinping, apakah memang benar dalam bentuk keputusasaan Trump untuk menekan Iran karena ongkos perangnya sudah terlalu mahal, baik untuk menekan Iran atau mungkin membujuk China terlibat lebih besar lagi gitu pengaruhnya seperti negosiasi tahap pertama, ayo kembalikan ke Iran ke meja negosiasi? Ya, saya kira saya sepakat dalam hal ini dengan Prof. Muradi bahwa tadi ya terkait pembicaraan ini sebenarnya lebih banyak mengarah ke arah ekonomi. Tetapi tentu saja pasti ada pembahasan mengenai masalah Iran ya sekali lagi karena ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Tetapi saya kira di sini yang namanya diplomasi itu wajar ketika kita kemudian meminta bantuan negara lain untuk bisa
ya to some extent kemudian berpihak kepada negara kita gitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak extraordinary juga, tetapi jelas di sini Trump ini mengakui adanya peran penting China di dalam konflik di Middle East gitu ya, di mana kemudian China ini sebenarnya kan dianggap sebagai salah satu negara kekuatan baru, yang mana China ini memiliki kapasitas sebenarnya baik itu secara politik maupun secara militer, terutama karena kemudian tadi ya China ini memiliki kedekatan khusus dengan Iran. Jadi saya kira sekarang di dalam tangga eskalasi yang sama-sama dinaiki oleh Amerika Serikat dan Iran, di mana kemudian sekarang ya di Selat Hormuz ini tidak ada ujungnya yang kalau kita lihat ya dua-duanya masih terus kemudian berusaha untuk tarik urat syaraf gitu ya. Nah di sini Iran Iran maupun Amerika Serikat ini bisa melihat China sebenarnya sebagai salah satu negara yang cukup punya pengaruh dalam ya menyuarakan sebenarnya perdamaian di kawasan Selat Hormuz, dan saya rasa ini sudah dilakukan oleh China. Tetapi keterlibatan langsung China di dalam konteks ini kita tunggu-tunggu gitu, belum ada sebenarnya lanjutannya. Karena sejauh ini kan sebenarnya secara posisi gitu ya mediatornya masih dipegang oleh Pakistan gitu. Meskipun sekarang Pakistan ini di sini agak sedikit mundur ya, karena sebenarnya eskalasinya naik lagi. Karena sejauh ini kita lihat di mana kemudian kemarin direncanakan ada ada pertemuan kedua untuk negosiasi. Keduanya ini malah melakukan eskalasi satu sama lain gitu. Tetapi intinya kalau kita lihat di sini China itu bisa masuk tidak hanya sebagai kemudian salah satu kekuatan yang bisa membujuk Iran, tetapi sebagai negara garantor. Karena di satu sisi saya kira tanpa adanya confidence building measure yang cukup di antara kedua negara, atau ya sharing informasi dan kemudian pembangunan kepercayaan di antara Iran dan kemudian Amerika Serikat, kayaknya sulit untuk bisa duduk di meja perundingan. Karena bagaimanapun yang namanya perang ini itu akan selesai di dalam beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario kemenangan melalui militer, yang kedua adalah melalui jalur diplomasi, dan yang ketiga adalah melalui kelelahan ekonomi. Sekarang ketiganya harus memilih yang mana yang kira-kira paling visible untuk negara mereka masing-masing. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan pertemuan yang ada setidaknya memberikan harapan akan ada perbincangan perundingan, atau justru sebaliknya eskalasi yang justru meledak karena Iran mengatakan siap untuk berperang dengan Amerika Serikat? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Breaking News Kompas TV.
have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Alotnya negosiasi damai membuat perang Iran-AS berlanjut lebih dari 2 bulan. Selat Hormuz masih panas akibat aksi kedua negara yang saling serang. Kini AS mengajak Tiongkok untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz. Donald Trump menyebut, pembicaraan ini bukan untuk meminta bantuan Tiongkok menekan Iran. Namun karena Trump bilang Tiongkok lebih punya kepentingan di Selat Hormuz. I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. Ask him to put pressure, because I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the strait. We get none. We don't need it. Tiongkok tegaskan Selat Hormuz harus segera dibuka agar tercipta stabilitas dan kelancaran pasokan energi bagi komunitas global. 通过对话协商，就伊核等问题达成兼顾各方关切的解决方案，应尽快重开航道，回应国际社会呼声，共同维护全球产供链稳定畅通，应尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定，为构建一个可持续的地区安全架构奠定基础。 Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegaskan Selat Hormuz menjadi bagian paling pertama dan paling parah akibat agresi dan blokade ilegal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Araghchi menuding balik kebijakan militer pemerintah Donald Trump sebagai akar masalah krisis maritim global saat ini di Selat Hormuz. خب خیلی برای همه در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ مشکلی نداشت جز اینکه به موضوع جنگ و به موضوع پاسخهایی که ایران به آمریکا داده در خاک اون کشور داشته باشه. خب باعث تأسف هست و من مجبور شدم که اونجا کاملا تشریح بکنم برای جلسه و برای همه کشورهای عضو بریکس. Meski Amerika Serikat dan Iran saling melempar tudingan terkait krisis di Selat Hormuz, hingga kini belum ada tanda-tanda terobosan diplomatik yang mampu meredakan ketegangan. Dunia pun menanti, apakah tekanan dari Tiongkok mampu membuka jalan damai, atau justru memperpanjang konflik yang kian mengancam stabilitas perdagangan dan energi global. Ya, masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Mbak Aisyah, saya masih ke Anda. Jadi menurut Anda sendiri dengan pertemuan yang terjadi di Tiongkok kemarin, apakah memang benar memberikan harapan akan ada sedikit ekspektasi kita bahwa Iran dan Amerika Serikat kembali ke meja perundingan, atau justru sebaliknya? Karena kita tahu bahwa Iran sendiri menegaskan siap menghadapi Amerika Serikat di tengah mandeknya upaya diplomatik perdamaian.
Saya kira ini bukan tergantung kepada China. Sekarang bolanya Oke. ada di Amerika Serikat sebenarnya ya. Ya, jadi kemudian Amerika Serikat ini berniat untuk kemudian bisa menurunkan eskalasi. Karena kita lihat sebenarnya pasca perjanjian kemarin ya, perjanjian ceasefire di antara Lebanon dan kemudian Israel, sebenarnya Iran ini sudah bersedia untuk membuka Selat Hormuz. Meskipun definisi pembukaannya ini kan sesuai dengan protokol Iran dan kemudian tetap dikenakan levy tax ya atau kemudian tarif lewat gitu ya untuk kemudian bisa melalui Selat Hormuz. Tetapi di sisi lain sebenarnya untuk Amerika Serikat sendiri ya, ini kan menolak untuk melakukan penurunan eskalasi. Ya kita lihat sebenarnya kedua negara ini sedang terjebak di dalam spiral of escalation di mana keduanya ini berusaha untuk menaikkan leverage satu sama lain agar mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi di dalam negosiasi. Karena Amerika Serikat sendiri tahu kalau dia sampai melakukan negosiasi dalam situasi yang ada saat ini, Amerika Serikat tidak akan pulang membawa apapun. Gitu ya. Pertama, nih masalah Selat Hormuz itu masih dipegang oleh Iran, bahkan Iran ini mengincar sebenarnya yang namanya adalah victor's peace atau kemudian konfigurasi yang dihasilkan oleh pemenang perang. Karena kan kita tahu bahwa berdasarkan UNCLOS sebenarnya ini kan tidak diperbolehkan untuk menarik sebenarnya pajak lewat di kawasan perairan internasional. Tetapi Iran menginginkan sebenarnya kontrol atas Selat Hormuz karena dia merasa bahwa ketika dia sudah unggul di dalam peperangan tersebut ya, memenangkan peperangan, maka dia bisa merubah sebenarnya pengaturan di kawasan tertentu gitu. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Yang kedua sebenarnya dari segi strategic purpose Amerika Serikat belum ada yang tercapai sedikitpun. Masalah pergantian rezim jelas gagal. Masalah nuklir jelas ini Iran semakin keras. Apalagi dengan adanya kemudian ancaman-ancaman serangan nuklir yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Pasti Iran di dalam negerinya sekarang sedang melakukan pembicaraan mengenai pembangunan senjata nuklir. Karena satu-satunya cara mereka untuk bisa keluar dari situasi tersebut itu adalah menciptakan mutually assured destruction gitu ya dengan Amerika Serikat. Makanya kemudian kita lihat sebenarnya Amerika Serikat sekarang berada di dalam posisi tawar yang sebenarnya jauh lebih lemah ketika ya dia menyetujui sebenarnya untuk melakukan diplomasi dalam kondisi Selat Hormuz ini masih berada di dalam kontrol Iran. Dan kita tahu bahwa sekarang Iran itu memiliki kontrol sekitar 20% dari total minyak dunia. Yang mana sebenarnya Iran berarti adalah superpower dari energi dunia gitu. Sebagai ya, Amerika Serikat itu memiliki kontrol hanya sekitar 18-16%, Rusia itu 11%, Arab Saudi sekitar 10,5%. Gitu. Itu kan sebenarnya data yang cukup menarik kalau kita lihat gitu. Nah, oleh karena itu sampai kemudian Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama menurunkan tensinya. Meskipun saya yakin ini tidak bisa penuh 100%. Karena mereka masih membutuhkan daya tawar dan kemudian tekanan untuk bisa melakukan negosiasi, tapi setidaknya ya secara perang kinetik dan kemudian act of war dihilangkan, baik itu dari blokade maupun kemudian serangan. Karena kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini kan sebenarnya hanya dalam bentuk respon. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dia melakukan retaliasi gitu ya. Sementara kemudian dari segi Amerika Serikat dia yang terus kemudian menaiki tangga eskalasi. Meskipun kita tahu bahwa dia tidak punya leverage di bidang itu dan tidak punya kemudian keuntungan untuk menaikkan hal tersebut gitu. I think is kind of desperate right now. Jadi sekali lagi bolanya sebenarnya Mbak Ilona itu adalah di Amerika Serikat. China di sini sebenarnya ini bisa berperan di dalam tampuk diplomasi ketika kemudian baik itu Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama menginginkan pembicaraan. Tetapi pertama kali untuk bisa melakukan itu sekali lagi ini harus ada trust building dan menghilangkan sebenarnya trust deficit yang dimiliki oleh Iran dan Amerika Serikat terhadap satu sama lain. Ya, Prof. Muradi, apakah Anda sepakat bahwa bolanya justru ada di Amerika Serikat atau Anda punya pendapat lain itu ada di Tiongkok maupun di Iran, lalu kemudian sekarang ini siapa yang paling tertekan posisinya? Ya, lebih spesifik lebih ke Trump ya. Trump ini kan salah satu yang menjadi destroyer dari berbagai perencanaan perdamaian atau perdamaian perundingan. Ingat mungkin 1 minggu yang lalu mereka kemudian sudah oke, dia menyampaikan tapi di dalam hitungan jam dia berubah. Artinya secara prinsipil sebenarnya memang posisi Iran sekali lagi di awal memang dia dalam posisi yang memang merespon apa yang menjadi karena begini, bahkan secara sepihak ceasefire sekalipun Iran ikut ya. Ini yang saya kira menjadi salah satu kenapa kemudian posisi Iran tidak dalam posisi agresif, lebih defensif ya. Apapun dilakukan oke, selama itu oke dan niat baiknya mana sih gitu. Nah itu yang saya kira penting untuk digarisbawahi bahwa kemudian dalam posisi tertentu Trump juga tidak penuh mendapatkan sokongan di dalam negeri, saya kira menjadi salah satu problem tersendiri. Itu yang kemudian mengapa kemudian klaim American First, klaim kemudian pemerintah rakyat Amerika Serikat mendukung apa yang dilakukan sebenarnya secara prinsipil itu terbantahkan dengan berbagai upaya
untuk pengajuan anggaran misalnya ke Kongres terkait dengan anggaran perang. Nah, saya sih menduga akhir bulan ini ya, kalau ternyata betul misalnya undang-undang yang membatasi waktu maksimal 3 bulan untuk menyatakan perang atau tidak itu tidak dipenuhi oleh Trump, saya kira itu akan menjadi problem baru. Jadi memang sebenarnya disampaikan sama Mbak Aisyah tadi bahwa bukan cuma sebatas maunya Trump Amerika Serikat, tapi dia sudah terjepit gitu. Kalau nanti pada akhirnya sampai akhir bulan ini nggak selesai, saya kira sudah lewat dari 1 bulan dari batas untuk melaporkan pengerahan pasukan terkait dengan perang. Makanya selalu coba berkali-kali bisa menyampaikan bahwa dia sudah menang, ini peperangan kecil, ini dan sebagainya. Memang yang lebih mengarah pada ini bukan perang. Artinya secara prinsipil itu yang kemudian membuat kebingungan banyak pihak sebenarnya. Kalau kita melihat konfigurasi politik di internal, kemudian konfigurasi politik di global juga pada akhirnya orang kemudian malas berhubungan dengan Trump. Karena tiba-tiba begini, kalau saya jadi ya saya tersinggung betul itu. Dia belum sampaikan, tapi Trump sudah mengklaim sudah mendapatkan banyak advantage politik ya. Itu kan menjengkelkan, makanya dibantah betul. Artinya apa? Artinya kunci tetap di Trump. Nah ini sih mungkin bahasa saya mungkin agak kasar ya. Yaitu mungkin resiko karena usia. Jadi kadang-kadang konsistensi apa yang disampaikan dengan apa yang dia lakukan itu tidak sama. Apa yang dia sampaikan misalnya katakanlah perintah untuk panglima untuk kepala staf gabungan dengan kepala CIA misalnya itu tidak sama. Makanya saya agak bingung sebenarnya ketika minggu lalu kepala saya bilang bahwa kesiapan Iran untuk berperang melawan US itu jauh lebih besar ketimbang kemudian Amerika itu sendiri. Artinya itu menurut saya kalau saya jadi Trump itu akan berpikir 2 kali untuk kemudian bernegosiasi aneh-aneh. Artinya apa? Saya prinsipnya adalah soft landing. Nah soft landing itu kemarin sudah ditawarkan minggu lalu, tapi tidak direspon tapi kemudian dibantah sendiri oleh Trump dan dengan manuver dan sebagainya seperti itu. Jadi Mbak Aisyah, kalau menurut Mbak Aisyah sendiri si Trump ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi bahwa dia tidak konsisten sehingga itu dalam bentuk kelemahan seorang pemimpin negara, atau sebenarnya dia cerdas mengolah situasi di peperangan ini? Ya, sebenarnya Trump ini kontroversi selalu ada ya dan menyertai statement-statement yang kemudian diberikan, dan kita tahu sebenarnya kemarin beberapa kali Trump mengklaim kemenangan, lalu Trump kemudian merubah objektif peperangannya. Saya kira ini word of play lah ya. Dia bermain sebenarnya dari kata-kata ya untuk bisa menciptakan sebenarnya kemenangan secara psikologis dari lawan, karena memang apa yang ingin dicapai oleh baik itu Iran maupun Amerika Serikat di sini kan adalah pertama dominasi terkait bidang peperangan, yang kedua itu adalah dukungan politik dalam negeri, yang ketiga adalah behavior rally around the flag, dan yang keempat adalah kemudian dukungan internasional. Dan itu selalu kemudian dilakukan oleh baik itu pihak Iran ya dengan berbagai macam propagandanya, baik itu video Lego dan lain-lain, itu kan cukup menarik ya gitu ya, dengan kemudian pernyataan-pernyataan resmi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dan saya rasa ya Amerika Serikat di sini khususnya Donald Trump itu sebenarnya memahami betul bahwa sebenarnya Amerika Serikat ini menjadi salah satu hal yang menjadi kunci di dalam pemenangan perang ini dan berlangsung ya operasi Amerika Serikat di dalam pemenangan ini. Pertama kita lihat sebenarnya Amerika Serikat kenapa terus-menerus kemudian mengikuti tangga eskalasi ini adalah tadi karena dia sadar betul bahwa ketika dia keluar dari perang ini sekarang, maka Amerika Serikat ini akan memulai perang yang sia-sia. Bahkan kemudian sebenarnya kalah perang secara politik karena tadi apa? Tujuan politiknya itu tidak tercapai di awal. Karena balik lagi, yang namanya perang itu kita bukan adalah kehancuran tujuan akhirnya, tetapi it's a continuation of politics. Itu kan kata Clausewitz ya, yang mengatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik, yang berarti kalau misalnya tujuan awal politiknya tidak tercapai, maka negara tersebut mengalami kekalahan. Dan saya rasa masyarakat Amerika Serikat ini penting untuk memahami hal tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita lihat dari pemberitaan yang spesifik ini dari media-media Amerika Serikat, narasi-narasi yang diberitakan itu sangat pro dengan Amerika Serikat, di mana kemudian ya yang disorot itu hanya permasalahan-permasalahan kemenangan di bidang taktikal. Jadi ada pembahasan di media-media Amerika Serikat sehingga pemahaman dari masyarakat Amerika Serikat di sana itu diarahkan untuk melihat bahwa Amerika Serikat mendominasi peperangan dan lain-lain, berbeda dengan apa yang kemudian diberitakan di level internasional gitu ya. Karena tadi sekali lagi yang namanya dukungan dari konstituen politik itu merupakan hal yang krusial untuk Amerika Serikat.
Nah, lalu yang kedua kita lihat sebenarnya di sini ada faktor legacy juga yang ingin dipertahankan oleh Donald Trump. Saya kira sebenarnya salah satu hal yang paling ditakuti oleh Donald Trump secara pribadi itu adalah warisan buruk yang kemudian bisa ditimbulkan dari pemerintahannya. Karena Trump ini ya dia sangat peduli dengan rating, dia sangat peduli dengan image citra gitu. Dan selama ini dari kampanye-kampanyenya yang banyak dibahas itu adalah bagaimana kemudian Amerika Serikat kalah di dalam perang Afghanistan melawan Taliban gitu ya. Lalu kemudian bagaimana pemerintahan Demokrat ini tidak becus dalam menangani konflik-konflik internasional. Dan saya rasa sebenarnya Trump tidak menginginkan hal ini karena sekarang sudah ada sebenarnya narasi-narasi yang berpendapat khususnya baik itu dari media maupun dari scholars di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Trump adalah presiden terburuk Amerika sepanjang masa gitu ya. Dan itu kan menarik gitu ketika kita melihat bahwa Donald Trump itu berusaha sekuat tenaga agar tidak ya memenuhi sebenarnya ekspektasi buruk tersebut dari masyarakat sehingga dia bisa mempertahankan sebenarnya legasi tertentu. At the very least di dalam akhir kekuasaannya dia bisa bilang bahwa dia telah memenangkan perang Iran yang mana sampai sekarang ini belum tercapai. Jadi sebenarnya ada kepentingan pribadi juga untuk bisa menciptakan legacy fiktif dari pemerintahannya. Jadi kalau saya kembali ke pertanyaan saya tadi di dialog kita di segmen sebelumnya, Mbak Isa. Jadi siapa yang paling tertekan kondisinya saat ini? Apakah Donald Trump yang sangat peduli rating? Tentu saja dia tidak mau meninggalkan warisan yang membuat namanya jelek, begitu? Atau sebenarnya Iran yang mulai terbatas baik dari kekuatan alutsista atau pertahanan? Ya, kedua negara di sini memiliki keuntungan dan kerugian, Mbak Ilona, saya rasa. Yang pertama, saya rasa di sini Iran, secara militer memang Iran ini mungkin tidak sesophisticated Amerika Serikat, tetapi dia membangun sebenarnya sebuah doktrin militer yang sangat ya tailored atau kemudian sesuai dengan kondisi melawan negara yang lebih besar gitu. Dan ya, salah satu center of gravity-nya sebenarnya bukan dari segi serangan, bukan dari segi pertahanan saja, tetapi dari segi resilience masyarakatnya. Jadi memang terlatih mereka untuk bisa tahan di dalam tekanan dan punishment yang dilakukan oleh sistem internasional serta negara-negara besar gitu ya. Nah, tetapi masalahnya dengan blokade ini memang ini tidak sebenarnya sepenuhnya kebal peluru, Mbak. Ada kemudian hal-hal yang harus diperhatikan oleh Iran di sini. Khususnya adalah pertama, ini kan merugikan Iran sekitar 435 juta per harinya atau kita akumulasikan sekitar 13 miliar US dollar per bulan. Itu kan angka yang sebenarnya sangat besar, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya Iran ini memiliki permasalahan dari ya kapasitas storage production. Terakhir kalau nggak salah di minggu lalu di sesi kita di Bola Liar, Mbak, itu kan sekitar sebenarnya 10 harian ya sebenarnya storage production ya. Dan sekarang udah sekitar 2 minggu dari saat itu. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya berita terkini storage-nya sudah berapa sisanya gitu ya. Sementara Iran ini harus memanfaatkan jalur darat dan kemudian jalur lain seperti Laut Kaspia untuk mendistribusikan sebenarnya produksi minyaknya gitu. Nah, kita kira sebenarnya di situ menjadi salah satu tekanan. Kalaupun misalnya seandainya mereka bersedia untuk mengorbankan kilang minyaknya ya, kita belajar dari perang Irak dulu, di mana kemudian Iran ini bisa merevitalisasi hampir 75% saat diskusi saat itu kan kita waktu itu melihat datanya sebenarnya cukup baik untuk Iran gitu. Nah, tetapi permasalahannya tetap merugikan Iran. Dan pertanyaannya adalah sejauh mana kemudian rezim Mullah yang saat ini sedang berkuasa dan dengan pimpinannya Mujtaba Khamenei itu bisa peduli dengan kemudian permasalahan-permasalahan seperti misalnya kilang minyak, lalu kemudian nanti daya tahan masyarakat dan lain-lain. Nah, di sisi lain Amerika saya kira di sini juga terjebak. Karena apa? Pertama, dukungan politik ini sangat minim saat ini. Dari segi dukungan politik, Trump ini sebenarnya sekarang sekitar 30-35% dukungan approval political rate. Yang mana itu merupakan approval rate yang sangat rendah untuk seorang presiden, gitu ya. Sementara ya tadi betul kata Mas Muradi, ada kemudian batas untuk bisa mengklaim legitimasi peperangan yang mana sekarang dilakukan oleh Hexet itu adalah menggantungkan perang ini gitu ya dibandingkan dengan menyatakan bahwa perangnya selesai dan melakukan ini. Sebenarnya mereka berusaha untuk kemudian mengalihkan isu dengan bilang bahwa ya sudah perangnya sudah selesai, meskipun ya akhirnya tetap Amerika Serikat ini dengan secara konsisten melakukan act of war di mana blokadenya ini kan sebenarnya ilegal dilakukan gitu loh di sana gitu ya, dengan tujuan untuk memiskinkan masyarakat Iran yang jelas-jelas itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Itu. Nah, makanya kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini terjebaknya apa? Dari segi waktu dan dari segi politik gitu. Jadi masing-masing negara ini sebenarnya sekarang sedang berusaha untuk memainkan chicken game di dalam negosiasi. Ya, jadi ada beberapa game teori yang sebenarnya bisa kita aplikasikan, baik itu kalau misalnya dalam hal negosiasi itu chicken game. Jadi melihat siapa yang bisa menerima punishment atau hukuman yang paling besar gitu ya, untuk bisa pada akhirnya salah satu mengatakan bahwa oke, mari kita melakukan negosiasi. Nah, sejauh ini saya kira yang namanya
jalur tengah ya untuk bisa melakukan negosiasinya ini, atau kemudian kita kenal sebagai namanya adalah kalau di atas itu adalah ketika dua-duanya sudah stalemate gitu ya, atau sudah stuck nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini belum terjadi, maka dari itu keduanya masih terus menaikkan apa namanya tadi tensi gitu. Jadi saya kira sebenarnya kalau ditanya siapa yang lebih terdesak, jatuhnya dua-duanya negara ini memiliki sebenarnya desakan masing-masing dengan cara yang berbeda. Dua-duanya memiliki bom waktu masing-masing. Pertanyaannya adalah siapa yang fault duluan. Oke, baik, saya ke Mas Muradi. Mas Muradi, setelah ke Tiongkok, kira-kira apalagi nanti gebrakan? Kita ke Amerika satu-satu dulu ya. Kita ke Amerika dulu. Apalagi gebrakan yang nanti akan dilakukan oleh si Trump? Setidaknya itu tadi, dia kan dikejar oleh waktu dari negaranya sendiri begitu. Sebelumnya Trump mengatakan dia tidak butuh siapapun sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi buktinya dia tetap sowan ke Tiongkok bertemu dengan Xi Jinping. Ya, tadi yang satu tambahan yang saya kira penting disampaikan Mbak Aisyah adalah soal Novembernya ada pemilu selah. Jadi kalaupun nanti misalnya apa namanya Partai Republik kalah, itu akan menjadi pukulan berat luar biasa buat Trump. Selain dia di bawah 35%, kemudian juga Partai Republik kalah. Kalau ngelihat dari survei hari ini sebenarnya akan kalah telak ya. Kalau misalnya di survei ya, katakanlah beberapa ada survei by Telepon yang kemudian menyatakan bahwa Partai Republik akan kalah telak. Tapi kan ini masih ada 2-3 bulan ke depan. Makanya kemudian ini kejar-kejaran waktu. Nah, kalau tanya akan kemana, dugaan saya dia akan ke Rusia. Nah, Rusia ini saya kira Rusia ini akan menjadi salah satu destinasi baru Trump untuk mencoba menekan Iran. Nah, kalau tanya apakah negara mana yang paling kemudian tertekan? Ada dua perspektif ya. Secara politik mungkin Amerika Serikat jauh lebih tertekan saat ini ya. Tapi secara konteks peperangan dan ekonomi mungkin Iran dalam posisi seperti itu. Tapi jangan lupa Iran hampir 50 tahun dia di embargo dan baik-baik saja. Artinya mereka sudah terbiasa dengan hidup susah dan sebagainya. Jadi secara prinsipil saya kira memang secara politik ini desakannya luar biasa ke Trump. Nah, tapi apakah kemudian misalnya setelah Rusia ada satu negara yang saya kira juga akan menjadi sasaran untuk diajak diskusi ya oleh Trump. Namanya Brazil, Mbak. Brazil ini kan juga kawan dekatnya Iran dalam beberapa hubungan diplomatik mereka juga relatif baik ya. Terutama misalnya menyangkut soal melawan tanda kutip tirani Amerika Serikat begitu. Jadi secara prinsipil saya kira akan menjadi bagian penting dua negara itu akan didatangi. Paling tidak misalnya katakanlah kalau dalam minggu depan misalnya respon China tidak terlalu baik, Iran juga baik-baik saja, maka dia akan ke Rusia, atau yang kedua yang terakhir mungkin dia akan coba jumping ke Brazil tadi. Saya kira untuk negara Eropa saya menduga itu berat buat Trump untuk bisa kemudian menjilat ludahnya lagi ya ketika setelah sudah mempermalukan banyak pemimpin di Eropa. Jadi paling enggak dia akan mencoba mencari ruang-ruang yang saya kira negara-negara yang kemudian tidak terlalu besar, tidak terlalu dominan, tapi kemudian punya pengaruh. Nah, saya kira Brazil punya pengaruh di BRIC yang saya kira juga menjadi penting buat konteks hubungan di antara mereka antara negara-negara tadi disebutkan di awal gitu. Ya, lantas bagaimana dengan Iran? Sebelumnya kan Iran duluan ya yang sowan ke Rusia. Kalau tadi Anda mengatakan Amerika Serikat mungkin akan menyusul ke Rusia jika hasil pertemuan Amerika Serikat dengan Tiongkok tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Bagaimana dengan Iran? Apakah nanti kita nggak pernah tahu ke depan dia kan juga harus cari teman begitu, ingin tidak mau melepas keratan hubungannya dengan Tiongkok misalnya? Ya, dalam posisi tertentu saya kira Iran akan tetap menjaga hubungan dua negara tadi, Rusia dan juga dengan China. Dua itu saya kira itu yang nggak mungkin dilepas oleh Iran atau apapun situasinya ya. Dan itu juga dirasakan betul oleh Rusia sebenarnya. Artinya sebenarnya kan Rusia secara prinsipil juga tersandra dengan peperangan di Ukraina ya. Saya kira juga menjadi hal yang sensitif, tidak terlalu menarik, terutama oleh negara Eropa Barat terutama ya, yang NATO dan seterusnya. Jadi memang ini Rusia akan lebih banyak mungkin
tidak seagresif China ataupun mungkin Brazil ya, ketimbang karena apa? Karena Rusia tadi pertama dia punya masalah psikologis di Ukraina dengan negara Eropa. Yang kedua adalah bagian penting bahwa Rusia menikmati betul nih setiap hari penjualan minyak mereka yang kemudian direkomendasi oleh Trump. Jadi saya kira keduanya akan menjaga dinamikanya bahwa seolah-olah perang ini nggak akan selesai. Karena makin nggak selesai maka minyak di Rusia, bahkan Indonesia pun terprovokasi untuk membeli minyak ke Rusia. Saya kira sesuatu yang saya kira tidak terlalu baik, tapi itulah bagian penting dalam konteks mengapa kita pada akhirnya salah posisi untuk memposisikan konflik yang ada saat ini begitu. Oke, baik. Mbak Isah, tapi bagaimana misalnya kalau kita lihat sikap dari Prancis dan Jerman yang belakangan akhirnya mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Apakah menurut Anda ini murni untuk menjaga jalur atau menunjukkan dukungan mereka ke Amerika Serikat? Nanti dijawab. Breaking News segera kembali saudara, tetap bersama kami. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
Alotnya negosiasi damai membuat perang Iran AS berlanjut lebih dari 2 bulan. Selat Hormuz masih panas akibat aksi kedua negara yang saling serang. Kini AS mengajak Tiongkok untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz. Donald Trump menyebut, pembicaraan ini bukan untuk meminta bantuan Tiongkok menekan Iran. Namun karena Trump bilang Tiongkok lebih punya kepentingan di Selat Hormuz. I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. Ask him to put pressure, because I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the strait. We get none. We don't need it. Tiongkok tegaskan Selat Hormuz harus segera dibuka agar tercipta stabilitas dan kelancaran pasokan energi bagi komunitas global. 通过对话协商，就伊核等问题达成兼顾各方关切的解决方案，应尽快重开航道，回应国际社会呼声，共同维护全球产供链稳定畅通，应尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定，为构建一个可持续的地区安全架构奠定基础。 Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegaskan Selat Hormuz menjadi bagian paling pertama dan paling parah akibat agresi dan blokade ilegal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Araghchi menuding balik kebijakan militer pemerintah Donald Trump sebagai akar masalah krisis maritim global saat ini di Selat Hormuz. خب خیلی برای همه در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ مشکلی نداشت جز اینکه به موضوع جنگ و به موضوع پاسخهایی که ایران به آمریکا داده در خاک اون کشور داشته باشه. خب باعث تأسف هست و من مجبور شدم که اونجا کاملا تشریح بکنم برای جلسه و برای همه کشورهای عضو بریکس. Meski Amerika Serikat dan Iran saling melempar tudingan terkait krisis di Selat Hormuz, hingga kini belum ada tanda-tanda terobosan diplomatik yang mampu meredakan ketegangan. Dunia pun menanti, apakah tekanan dari Tiongkok mampu membuka jalan damai, atau justru memperpanjang konflik yang kian mengancam stabilitas perdagangan dan energi global. Ya, kita lanjutkan dulu kita di Breaking News Kompas TV dini hari ini. Saya ke Mbak Aisyah, tadi pertanyaannya terpotong Mbak Aisyah. Jadi gimana kira-kira peran dari Prancis dan juga Jerman yang akhirnya mengirimkan kapal perangnya ke Selat Hormuz? Apakah ini murni untuk menjaga jalur atau sebenarnya menunjukkan dukungan mereka ke Amerika Serikat? Ya, terima kasih banyak Mbak Ilona. Nah ini cukup menarik karena kemarin kita tahu bahwa kemudian kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan 50 negara itu ya, kemudian ini menyatakan bahwa mereka hanya akan ya menurunkan kekuatan ketika ceasefire ini sudah tercapai. Dan sampai saat ini ceasefire-nya belum tercapai. Jadi kita juga masih bertanya-tanya nih kenapa kemudian mereka mengirimkan kapal perang itu lebih dini gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kalaupun misalnya seandainya pernyataan yang dinyatakan ketika konferensi tersebut dan rapat tersebut itu benar gitu ya, maka kita akan melihat bahwa kapal ini akan di sana untuk menunggu sebenarnya sampai situasinya ini agak menurun. Yang harus dilakukan balik lagi, ini kita menunggu sebenarnya bola di Amerika Serikat menghentikan blokade dan Iran sebenarnya membuka kembali kemudian akses Selat Hormuz, sehingga pada akhirnya ketika itu terjadi, mereka tahu bahwa di momentum sebelumnya mereka ini tidak masuk dan tidak ada orang yang bisa mengenforce sebenarnya ya perdamaian yang ada di sana, sehingga saat ini yang mereka lihat adalah bagaimana caranya untuk bisa masuk ke sana sebelum adanya eskalasi lebih jauh, baik itu dari sisi Amerika Serikat maupun dari sisi Iran gitu ya. Karena ketika terakhir kali saya kira salah satu alasan kenapa kemudian ya pernegosiasinya ini gagal itu adalah karena kemarin kita tahu bahwa Amerika Serikat itu tetap ingin melakukan blokade di sana dan melakukan act of war ya, sehingga kemudian retaliasi pun terjadi dan eskalasinya semakin meningkat. Jadi saya rasa ini masalah momentum. Dia menunggu sampai waktunya tepat ketika sudah ada pembicaraan mengenai deeskalasi dan kemudian ceasefire lagi. Maka di situ mereka ingin sebenarnya mencuri momentum untuk bisa menegakkan hukum internasional. Apalagi yang tadi Anda sampaikan ya bahwa Amerika Serikat melakukan act of illegal begitu. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan Amerika Serikat ini cukup menarik ya blokadenya ini, karena kalau kita runut dari awal kejadian sebenarnya kenapa kemudian blokade dan kemudian ketegangan Selat Hormuz itu bisa terjadi, dari awal sebenarnya Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran ya, dan kemudian mengirimkan sebenarnya beberapa kapal perangnya ke wilayah sana, dan itu kan bisa dilihat sebagai act of war. Dan kalau misalnya dalam UNCLOS itu ada 3 tipe passage sebenarnya. Yang pertama adalah transit passage, ini biasanya bisa dilalui oleh siapapun.
apakah kapal perang, lalu kemudian kapal dagang dan lain-lain. Yang kedua ini adalah innocent passage, di mana ketika masa ya kemudian ini ketegangan terjadi, kapal surface ini bisa diberikan akses untuk lewat. Yang ketiga adalah non-innocent passage, di mana kemudian ada malicious intent atau niatan jahat yang kemudian terselubung ya dari lewatnya kapal-kapal tersebut. Saya kira jelas oleh Amerika Serikat ini adalah yang non-innocent passage ya, yang sebenarnya Iran memiliki hak untuk bisa menutup Selat Hormuz karena itu merupakan jalur perairan di dekat negaranya itu yang bisa kemungkinan besar dimanfaatkan untuk kepentingan kemudian peperangan gitu. Jadi sebenarnya dilakukan oleh Iran itu sesuai dengan hukum internasional. Nah kemudian ya Amerika Serikat menutup lagi kemudian blokade tersebut ya. Nah ini kan menarik karena kemudian blokadenya ini menjadi ilegal karena pertama ya ini blokade di atas blokade gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya dilakukan tanpa maksud jelas. Yang kedua, niatan dari blokade tersebut itu adalah untuk memiskinkan dan menghilangkan sebenarnya kapasitas masyarakat Iran untuk bisa berfungsi dengan normal. Ya, kalau misalnya blokade itu bisa dilakukan secara legal untuk bisa mempertahankan diri seperti Iran, tapi kalau untuk tujuan tersebut sebenarnya ini tidak legal secara hukum internasional gitu ya. Nah, terlebih lagi sekarang kita lihat Iran merespon kembali dengan melakukan penutupan Selat Hormuz. Ini juga triple blockade jadinya Mbak. Kita melihat ini kan cukup menarik ya bagaimana kemudian ini menjadi sebuah eskalasi yang kemudian terus meningkat. Ya saya kira ya ini menjadi salah satu yang kemudian harus dihilangkan terlebih dahulu untuk bisa mencapai sebuah perdamaian. Ya, sebelum saya ke Prof. Muradi, tapi kemudian bagaimana dengan Rusia, Mbak Aisyah, terutama terkait pengaruh mereka pada Iran dan juga hak veto di PBB? Ya, Rusia ini sebenarnya saya setuju dengan Prof. Muradi bahwa kemudian Rusia ini sebenarnya sudah jadi long standing partner dari Iran, bahkan kemudian kerjasama militer antara Iran dan Rusia ini kan sudah terlihat jelas di dalam perang Ukraina. Meskipun di sana ya, Iran melakukan yang namanya plausible deniability atau kemudian kemungkinan untuk bisa menghindari sebenarnya fakta yang sudah pasti gitu ya. Iran ini kan sebenarnya menjadi salah satu eksportir dalam mengirimkan drone-drones yang dipakai oleh Rusia di dalam perang di Ukraina gitu, dan itu kita tahu bahwa Iran memiliki peranan besar di sana gitu. Nah kemudian saya kira ini ada kedekatan juga secara politik di antara Iran dan Rusia yang sebenarnya ini sudah lama terjadi gitu ya, bahkan untuk program nuklir Iran ini banyak yang disokong oleh ilmuwan-ilmuwan dari Rusia gitu. Kita tahu sebenarnya baik Iran maupun Rusia itu sebenarnya memiliki keuntungan masing-masing dari kerjasama ini. Nah, untuk perang ini saya kira posisi Rusia ini cukup konsisten. Yang pertama, iya betul dia masih terjebak di dalam perang Ukraina dan dia sebenarnya merupakan salah satu negara yang saat ini juga dicoba untuk dipersuade oleh Amerika Serikat. Nah, kemarin kita tahu bahwa Presiden Donald Trump ini sudah melakukan call selama 90 menit yang hasilnya pas itu membahas mengenai bagaimana Amerika Serikat dan Rusia ini bisa mencapai konsesi tidak hanya mengenai masalah minyak ya dan pelepasan sanksi sementara dari Amerika Serikat untuk Rusia, tetapi juga kita akan membahas mengenai bagaimana kemudian standing position Amerika Serikat untuk Ukraina dan bagaimana Amerika Serikat nanti akan menekan negara-negara Eropa untuk melepaskan dukungannya terhadap Ukraina. Saya kira ada pembicaraan tentang itu gitu. Nah, di sisi lain ya kalau misalnya Rusia ini juga diuntungkan karena permasalahannya Rusia ini merupakan produsen minyak terbesar di dunia dan kemudian harga minyak ini menjadi semakin naik sehingga ada windfall effect-nya kepada Rusia. Kalau begitu artinya nanti Rusia bisa jadi tidak akan terlibat terlalu jauh untuk melakukan meminta Amerika Serikat maupun dari sisi Iran untuk ke meja perundingan karena dia diuntungkan, begitu bukan? Betul, dukungannya pasti ada Mbak, karena kita lihat kemarin kan sebenarnya dukungannya secara multilateral itu pasti tetap ke arah Iran, tetapi saya kira di sini dia masih terjebak dengan apa yang terjadi di Eropa. Baik, Mas Muradi, yang kita lihat perkembangan sekarang ini kan Iran mendemonstrasikan kekuatan militernya yang masih ada, ini sekaligus berbanding terbalik dengan klaim Trump. Jadi menurut Anda, apakah ini merupakan langkah Iran memanas-manasi situasi lagi atau Anda punya perspektif lain? Ya, sebelum Trump menyampaikan bahwa infrastruktur militer Iran hancur ya, itu kan ada pernyataan dari kepala CIA terkait bahwa kemampuan militer Iran masih di atas 90% dari yang kemudian diprediksi atau diklaim oleh Trump sebagai hancur dan hilang infrastrukturnya. Artinya sebenarnya ada dua situasi itu, Mbak. Yang pertama, Trump tidak memanfaatkan data-data CIA tersebut untuk
menyampaikan itu ke publik ya. Yang kedua, ada dinamika yang tidak cukup baik di internal pemerintahan dia. Ya. Jadi ada tinggal dua, either salah satu itu yang saya kira menjadi penting buat kita memahami apa makna yang apa disampaikan Trump. Jadi kalaupun kemudian kita mengatakan bahwa Iran sekarang demonstrasi, saya kira itu bentuk dari pembalikan situasi makna yang disampaikan oleh Trump. Dan saya merasa bahwa itu bukan ke Trump sebenarnya. Itu lebih ke cynical, misalnya katakanlah saya nyebut cynical ke China bahwa menerima Trump sebagai tamu yang kemudian relatif menyatakan akan membantu ataupun menyelesaikan masalah antara dua negara tersebut, itu sebenarnya itu kemudian terbantah dengan sebagian besar komponen yang ada di drone Iran itu adalah yang disuplai oleh China. Dari situ saya meyakini betul bahwa itu sinikal untuk kemudian mengatakan bahwa kami dibantu loh, kami juga kemudian punya ratusan ribuan drone yang kemudian menjadi bagian penting dari tanda kutip bantuan yang tidak terbuka China terhadap negara kami, kata dengan Iran tadi. Artinya secara prinsipil saya merasa bahwa ini situasi yang saya kira bisa kita tebak bahwa apa yang dilakukan oleh Trump lebih banyak untuk kemudian perjalanan diplomatik semata. Jadi dia tidak akan dia hanya butuh klaim saja ketimbang misalnya menyatakan betul-betul terjadi diskusi yang sangat alot antara kedua negara begitu ketika Trump datang ke China begitu, Pak. Oke, baik. Saya ke Mbak Aisyah. Jadi kalau misalnya kita membaca pergerakan militer terbaru semua pihak, apakah situasi saat ini lebih dekat ke deeskalasi atau justru menuju konflik yang lebih besar lagi? Ya, saya kira sekarang kedua pihak ini tetap melakukan eskalasi ya, karena baik itu Amerika Serikat, dia menolak untuk kemudian membuka blokadenya, meskipun kita tahu sekarang blokade Amerika Serikatnya sebenarnya tidak seketat yang kemudian kita perkirakan, karena masih ada kapal tanker yang sebenarnya diperbolehkan untuk lewat. Karena sekali lagi sebenarnya blokade ini tidak hanya menyakiti Iran saja, tetapi juga menyakiti Amerika Serikat gitu ya. Lalu yang kedua kita lihat juga sebenarnya Iran ini kan melakukan retaliasi karena kalau misalnya Amerika Serikat ini tidak membuka blokadenya dan pada akhirnya Iran ini sebenarnya sudah terdesak. Saya kira sebelum Iran ini menyerah terhadap keadaan, apa yang dilakukan Iran sebagai respons adalah melakukan retaliasi dan serangan militer terhadap Amerika Serikat untuk bisa membuka paksa blokade tersebut ya. At the very least membuat beban politik di Amerika Serikat terkait blokade ini menjadi semakin tinggi. Nah, sementara itu, saya kira di sini Iran sendiri juga sebenarnya memiliki kekuatan yang sebenarnya cukup mumpuni untuk bisa melanjutkan peperangan, di mana dia sudah mempersediakan sebenarnya stockpiles dan kemudian rate production Iran di dalam peperangan ini sebenarnya cukup tinggi, bahkan melebihi Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya kedua negara sekarang masih berusaha untuk melakukan eskalasi. Ya, susah karena kita lihat sebenarnya di sini ada kalau misalnya untuk ini ada chicken game tadi kita bilang ya, bahwa pilihannya adalah sama-sama melakukan eskalasi karena mereka terjebak dan tidak ingin sebenarnya salah satu pihak merasa dominan. Lalu kemudian yang kedua adalah kita lihat sebenarnya yang harus ditangani apa untuk bisa melakukan deeskalasi ini. Pertama-tama adalah sebenarnya enforcement. Makanya saya juga percaya kenapa kemudian UK, Jerman dan Prancis mengirimkan kapal perangnya di sana ini untuk bisa mengenforce perdamaiannya. Karena tanpa adanya ceasefire jangka panjang yang mana kemudian dikontrol oleh salah satu pihak untuk bisa memastikan tidak ada pelanggaran ceasefire gitu ya. Itu memerlukan sepertinya intervensi dari luar. Karena kalau sekarang misalnya ini dilepas seperti ini, kondisinya akan spiraling down terus gitu ya. Karena kedua negara ini sama-sama kemudian menginginkan tadi leverage yang lebih tinggi. Jadi saya rasa ketika kemudian di sini ada Prancis, Inggris, dan kemudian Jerman, ada harapan untuk bisa menetapkan ceasefire yang lebih long lasting dan kemudian lebih terukur serta lebih terstruktur sebenarnya di Selat Hormuz. Oke, Prof. Muradi, kembali ke pernyataan Anda sebelumnya. Kalau memang nanti Trump tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari pihak Tiongkok begitu, maka ada kemungkinan dia ke Rusia begitu kan tadi Anda menyampaikan. Cuma masalahnya kan sejauh ini selama perang berlangsung, Rusia itu diuntungkan. Tadi dari penjualan minyak. Apakah menurut Anda itu menjadi kita masih ada harapan bahwa Rusia mau terlibat lebih dalam lagi untuk setidaknya menjadi mediator bagi Iran dan Amerika Serikat, atau sebenarnya justru itu jauh dari kenyataan nanti? Kalau misalnya Trump mengarahkan negara-negara dekat dengan mereka, katakanlah Kanada, Meksiko, kemudian
beberapa negara yang kemudian diarahkan untuk membeli minyak ke Rusia, saya kira situasinya tidak terlalu rumit buat Rusia. Toh dia tetap bisa menjual minyaknya ke siapapun. Oke. Tapi begini, saya ingin katakan bahwa prinsip utama Trump itu adalah dia akan mencoba mencari siapapun yang bisa menekan Iran. Karena artinya dua negara ini dianggap punya kepentingan. Dan tadi saya tambah satu lagi, Brazil ya. Brazil itu kan dia sangat dekat dengan Iran ketika bicara soal melawan tirani kapitalisme, katakan seperti itulah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa langkah-langkah lakukan Trump ini akan apapun. Sama seperti begini, kalau kita menganggap bahwa Trump itu sedang dalam posisi mau ada di bibir jurang ya, maka dia akan ambil apapun yang bisa menahan dia untuk tidak jatuh ke jurang. Artinya apa? Jurang itu ada dua. Jurang pertama adalah dia terobsesi, dia bawa bayang-bayang kekalahan perang ya. Yang sama yang tadi Mbak Aisyah tadi. Yang kedua adalah dia dibawa bayang-bayang kekalahan politik. Tadi bisa katakanlah dalam 3-4 bulan ke depan akan ada pemilu setelah. Dua ini yang saya kira menjadi problem. Dan dia akan menyatakan apapun untuk bisa meyakinkan bahwa dia bisa klaim bahwa ini adalah kemenangan mereka. Dan salah satu yang kemudian bisa dilakukan adalah menekan negara lawan, menekan Iran. Iran secara prinsipil yang bisa didengar Iran adalah negara-negara dengan karakteristik yang cukup kuat ya. Katakanlah China, Rusia, Brazil yang memang mereka dalam satu BRIC dan punya kecenderungan untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa minimalnya gini, membujuk walaupun tidak menekannya. Mungkin kalau membujuk jauh lebih bahasa lebih mudah. Tapi poin penting dalam bahasa penting yang semoga sebagai adalah sekarang itu Trump itu akan mencari siapapun yang bisa kemudian membujuk, menekan maupun memastikan Iran kemudian tidak dalam posisi ada di atas angin. Hari ini saya kira siapapun negara manapun berat buat untuk menyatakan bahwa Iran dalam posisi tidak di bawah bayang-bayang di bawah situasi yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu sendiri gitu. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya ke Anda, apa skenario terburuk yang mungkin paling realistis bisa terjadi dalam beberapa minggu ke depan di Selat Hormuz? Ya, kalau saya menangkapnya akan ada yang namanya, saya nyebutnya sebagai status quo tadi. Kalau disampaikan tadi Mbak Aisyah ada eskalasi, saya kira akan status quo. Akan sama seperti ini dalam 2 minggu ke depan. Kecuali Trumpnya kemudian dalam posisi tidak di depan lagi. Dia tidak kemudian tidak punya kalimat-kalimat yang mengganggu konsentrasi mediator untuk melakukan langkah-langkah yang jauh lebih baik untuk ketika ada perundingan. Di luar itu saya kira akan status quo, akan sama seperti hari ini, dan yang pasti yang mengkhawatirkan bagi kita adalah kita akan di bawah bayang-bayang kenaikan harga BBM yang jauh lebih besar dari yang sekarang begitu, Mbak. Pertanyaan yang sama kepada Mbak Aisyah, kalau skenario terburuk mungkin yang paling realistis bisa terjadi dalam beberapa minggu ke depan di Selat Hormuz. Meskipun sudah ada pertemuan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat kan? Iya Mbak Ilona, saya kira di sini ada beberapa hal. Yang pertama, ini kita bisa lihat skenarionya. Kalau misalnya negosiasi kita bisa lihat dengan chicken game theory. Kalau misalnya dari segi perang, ini kita bisa lihat dari sudut pandang sebenarnya ada yang namanya prisoners game dilemma ya. Di mana kemudian kedua negara sebenarnya pilihan paling buruknya ini adalah sama-sama melakukan eskalasi. Mereka terjebak di dalam eskalasi tanpa adanya exit plan tertentu gitu ya. Yang kedua, ini adalah satu menang dan satu kalah. Ini yang dihindari oleh keduanya. Kenapa? Ya, karena mereka akan kemudian secara resmi gitu ya, berarti kan kalah dalam perang gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ketika dua-duanya semakin menurunkan tensi. Yang paling bagus adalah menurunkan tensi, tapi permasalahan ini sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena trust deficit dan mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup antara satu sama lain, sehingga sebenarnya keduanya ini masih sulit untuk bisa melakukan deeskalasi. Yang terburuk ini yang terjadi sekarang sebenarnya Mbak, ketika kemudian perangnya masih terus nih berlangsung ke masa depan. Saya kira di sini ada beberapa stage yang bisa kita harapkan ya. Yang pertama adalah ini masalah kenaikan harga. Ini merupakan stage yang sekarang sedang kita hadapi. Tetapi ke depannya sebenarnya stage selanjutnya ini adalah scarcity Mbak. Ketika kemudian seluruh barang dan jasa yang kemudian kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi langka. Karena apa? Karena banyak sekali kemudian bahan-bahan produksi yang kemudian sangat bergantung kepada harga energi dan
juga kemudian sumber daya petrokimikal serta sumber daya kritikal yang muncul dari Selat Hormuz itu. Nah, di masa depan saya kira ini dikhawatirkan ini supply chain akan terganggu, lalu kemudian kapasitas produksi akan juga berkurang, sehingga kemudian nanti akan mengalami shortage di berbagai macam bidang, baik itu kelangkaan energi, kelangkaan pangan, atau bahkan kemudian kelangkaan barang-barang yang kemudian biasa kita gunakan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mungkin perlu kita waspadai sekarang gitu. Sehingga respon kita pastinya ini harus tetap tenang, jangan sampai ada kemudian penimbunan atau penumpukan barang ya, serta pemerintah harus tetap bisa menjaga order ya, dan kemudian hukum di dalam bidang ini. Jadi menurut Anda meskipun ongkos perang cukup mahal ditanggung oleh kedua negara, termasuk juga Amerika Serikat, ini akan membuka potensi ataupun mungkin memungkinkan begitu akan ada terjadi perang terbuka, entah itu perang laut? Saya kira mungkin sekali. Kalau misalnya seandainya Amerika Serikat ini tidak membuka blokade, salah satu jalan yang sebenarnya sekarang dipertimbangkan Iran itu adalah untuk menyerang blokadenya dan membuka paksa blokade tersebut. Saya kira sebenarnya yang diinginkan ini bukan penghancuran total dari kapal-kapal tersebut, tetapi menekan Amerika Serikat sehingga kemudian ya permasalahan blokade ini menjadi diskusi yang panas di dalam Senat dan Kongres gitu. Dan ini kan sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh Iran. Jadi tujuan utamanya itu bukan ya tadi ya penghancuran total, tetapi alliance dan tekanan secara politik serta ekonomi. Apalagi kita tahu bahwa ya sampai sekarang tambahan biaya yang kemudian diajukan oleh Donald Trump terkait perang ini disepakati oleh Kongres. Jadi ada kemungkinan besar sebenarnya titik ini akan menjadi salah satu penentu utama kelanjutan perang dan kapasitas untuk bisa melanjutkan perang jangka panjang bagi Amerika Serikat. Ya, Prof. Muradi, kalau memang ada perang jangka panjang atau bahkan akan ada perang terbuka potensialnya, jadi bagaimana seharusnya Indonesia merespon sebagai net importer minyak? Sekarang saja beban negara sudah sangat besar, kita juga rebutan minyak ke sejumlah negara, tapi tentu saja business is business. Mereka tentu akan menjual minyak mereka dengan harga terbaik. Ya, saya kira belum telat kok kita merapat ke Iran ya, dan beberapa negara yang punya kecenderungan untuk menjual. Karena begini, durasi kirimnya kan 50 hari kalau dari Rusia, dan jauh lebih mahal. Saya sih membayangkan sebenarnya kita betul-betul mencermati betul dinamika ini supaya kemudian kita tidak memberikan efek yang nggak baik ya. Tadi saya sih agak sangsi akan ada terjadi peperangan terbuka ya, dengan berbagai manuver dan sebagainya. Ini lebih banyak sebenarnya adalah peperangan yang sifatnya propaganda, yang memang mengarah pada kekhawatiran publik dan sebagainya seperti itu. Jadi kalaupun mau terjadi peperangannya ya status quo seperti ini, ada saling blokade dan sebagainya. Tidak sampai pada level peperangan yang kita khawatirkan sebagai model peperangan yang terjadi sebelumnya lah, katakan seperti itu. Jadi selain dengan Iran, ruang diplomasi dengan siapa lagi atau apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat kalaupun memang Anda mengatakan tidak akan ada perang terbuka, tetapi kalau ini perang dalam jangka panjang, tentu ini membuat APBN babak belur, Prof. Ya, itu yang saya kira kecermatan pemerintah ya. Saya sih berharap sebenarnya kita betul-betul mencermati betul, terutama misalnya tidak menganggap receh ya hal yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi di Selat Hormuz. Sejauh ini kan kita merasa dekat dengan Iran tapi jauh. Artinya dekat tuh gini, kita merasa pernah punya historis dengan Iran tapi secara prinsipil hari ini kita jauh dari mereka. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan betul. Kita pernah punya hubungan baik dengan Iran di OKI, kemudian dengan non-blok dan seterusnya. Saya kira perlu dijadi pertimbangan betul untuk kita kemudian merumuskan kembali kepada kita sebagai bagian dari negara-negara Muslim ya, yang memang solidaritas itu menjadi kuat untuk bisa sama-sama menjadi tidak terganggu dengan dinamika yang ada di Selat Hormuz dan seterusnya begitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Muradi, terima kasih Mbak Aisyah telah bergabung di Breaking News Kompas TV dini hari ini. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di dialog berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Ilona. Selamat pagi. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV, saya masih Sertarigan pamit, sampai jumpa.